Mari kita mulai. Bagaimana jika Anda adalah magnet keberlimpahan? Ada sebuah kondisi bernama your ideal life yang sudah menunggu Anda untuk Anda akses sehingga Anda akan bisa merubah kondisi apapun yang sedang Anda alami. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master praktisi Neuro Linguistic Programming, serta fasilitator di Book Club Berkembang Bersama. Ya, akan Anda sukai selama 45 menit sampai 1 jam ke depan adalah kita akan menggali sebuah cara pandang yang menurut cara pandang saya, cara pandang ini yang bernama quantum jumping ini adalah level kedua setelah law attraction. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana sedang berfungsi dari melihat dirinya salah, melihat dirinya kurang, dan ingin merubah kehidupannya. Nah, yang membedakan quantum jumping versi saya dengan versi modalitas-modalitas lainnya adalah ada satu perbedaan yang cukup mencolok yang saya lakukan, yaitu saya tidak meminta teman-teman nanti kalau bermain-main bersama saya dalam quantum jumping adalah Anda sedang melihat ada yang salah dengan diri Anda dan kemudian Anda ingin mengubahnya karena Anda tidak Dua suka kali dengan lipat tuh ya. kondisi yang Sekarang sedang dua kali. karena saat Anda ingin merubah kehidupan Anda dari cara pandang ada yang salah dengan diriku, aku tidak mau mengalami kondisi seperti ini dan aku ingin mengubahnya, apa yang terjadi? Anda akan menarik kondisi yang sama. Ini dikenal dengan istilah energi. Em, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Sudah saya siapkan PDF Quantum Jumping, nanti akan saya upload di Berkembang Bersama dan Anda bisa akses di berkembangbersama.com. Oke, bagaimana? Kenapa saya ingin membahas mengenai Quantum Jumping ini? Karena dari pengalaman saya pribadi, baik dari pengalaman klien-klien yang saya fasilitasi. Dari pengalaman saya pribadi adalah em, dari pengalaman pribadi saya adalah ketika saya suka ngeband dan kemudian ada kesadaran saya mengatakan bagaimana saya mempunyai definisi, bagaimana saya tidak mempunyai definisi yang kaku mengenai siapa diri saya. Saya bisa menjadi apa saya yang diperlukan. Sehingga ketika saya mengidentifikasi diri saya adalah seorang anak metal, anak band, ada kesadaran saya sepertinya saya mempunyai potensi yang lain. Nah, akhirnya saya mengikuti apa namanya beasiswa, mengikuti lomba karya tulis, dan ternyata saya bisa lolos untuk saat itu yang pertama ke Australia dan yang kedua saya berangkat ke Korea Selatan. Nah, ini juga dialami oleh klien saya ketika dia ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih berbeda dengan kondisi yang sedang dialami sekarang. Namun yang menarik ketika kondisi tersebut tidak berhasil dialami adalah yaitu saya tanya, apa yang ingin Anda ciptakan di kehidupan ini? Saya ingin bahagia, Pak, di di kehidupan saya. Saya ingin mengakses doppelganger saya. Saya ingin mengakses kembaran saya yang sudah ada di realita yang lain, parallel universe yang sudah menikmati kehidupan dia, yang sudah kehidupannya berubah. Namun kondisinya tidak berubah. Saya tanya, apa state yang Anda gunakan untuk mengubah kondisi kehidupan Anda? Saya ingin mengubah kehidupan saya karena saya nggak suka dong, Pak. Ya kalau saya suka, ngapain saya pengen ubah? Nah, ini dia yang perlu kita sadari sama-sama. Kalau kembali dengan apa yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa akan sangat berbahaya kalau Anda ingin mengubah kehidupan Anda dari state, um, aku tidak suka dengan kondisi yang sedang aku alami. Karena selain pengalaman yang bagus tadi, yaitu saya mengalami dari anak band, kemudian dapat beasiswa, saya juga mengalami sebuah kondisi yang cukup tidak enak ketika saya berbisnis. Saya ditipu oleh partner bisnis saya. Itu terjadi karena saya ingin berbisnis untuk mengubah kehidupan saya. Dari state saya tidak suka dengan kondisi sekarang. Saya ingin berbisnis karena saya ingin diakui oleh orang-orang kalau saya jago berbisnis. Yang terjadi apa? Saya mengirim low vibration kepada semesta, akhirnya semesta menarik hal-hal yang secara vibrasi juga rendah untuk datang di kehidupan saya, seperti orang-orang yang tidak komit dengan perjanjian bisnisnya. Nah, begitu juga dengan klien saya tadi, dia ingin pindah ke apa namanya, ingin mendapatkan kebahagiaan di pekerjaan dia, namun dia menggunakan state dia sedang tidak menikmati kerjaan sekarang. Yang terjadi apa? Ketika dia pindah ke perusahaan yang baru, benar sekali, kejadian yang sama. Dia akan mendapatkan lingkungan yang sama, teman-teman yang sama, bos dia yang sama-sama menyebalkan.
Oleh karena itu, ini kenapa juga saya tidak menyarankan Anda ketika Anda berlibur, Anda dari cara pandang, aku ingin healing. Coba Anda perceive energetically yang saya oke. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung bersama berkembang bersama, kita akan menggunakan dua pendekatan dari sisi science dan dari sisi spiritual energi. Karena em, untuk dari sisi science memang cukup membantu saya untuk mengisi kehidupan ini dengan menyenangkan, namun ternyata sempat mentok, tidak bisa lebih tinggi lagi. Ternyata ada sebuah sisi yang dari dulu saya nggak mau lihat. Ini apaan sih? Nggak banget gitu. Tapi ternyata di balik itu adalah sisi spiritual adalah yang sedang saya butuhkan untuk saya lompat ke state yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi otak ini cukup membantu saya sukses di satu titik. Namun untuk lebih sukses lagi, ternyata saya perlu menggali sisi spiritual saya. Nah, sisi penelitian untuk memuaskan otak kritis saya yang selalu nggak mungkin lah ini bisa terjadi dan sebagainya, harus ada datanya gitu ya. Nah, sedangkan dari sisi spiritual adalah untuk menyadarkan saya sesuai dengan apa namanya statement dari Deepak Chopra, orang kepercayaannya siapa namanya? Oprah Winfrey ya, dia pernah mengatakan em, kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia, bukan manusia yang sedang belajar menjadi eh, sedang belajar hal-hal spiritual. Nah, dengan begitu, em, saya mana tadi ceritanya? Ya, klien saya yang sedang mentok di kondisi kehidupannya tidak berubah, karena itu tadi dia sedang menggunakan cara pandang tidak bahagia. Dan banyak orang yang sedang liburan itu sedang berproses dari aku tidak suka dengan kondisiku, aku ingin healing. Yang terjadi adalah apa? Ya Anda cuma pindah negara doang, tapi permasalahannya juga sama. Dan lebih parahnya lagi dari ada klien saya yang liburan ke Jepang karena ingin healing. Yang terjadi adalah proses dia berangkat ke Jepang itu penuh dengan begitu banyak permasalahan. Delay lah, kemudian tour leadernya nggak banget lah, ada permasalahan di sesama orang yang ikut di tour tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita sadari, yang membedakan pendekatan berkembang bersama dalam memandang proses quantum jumping adalah kita tidak melihat ada yang salah dengan diri kita, melainkan oke, aku sedang mengalami kondisi seperti ini. Langkah berbeda apa yang mau aku ambil keputusannya untuk mengubah kehidupanku menjadi berbeda. Jadi em, yang yang pertama tadi ya, yang membedakan berkembang bersama dengan pendekatan quantum jumping lainnya untuk mengubah kehidupan adalah tidak ada yang salah dengan kondisi yang sedang kita alami, itu yang pertama. Yang kedua adalah action. Jadi gini, untuk teman-teman yang di sini yang senang banget bermain-main energi, bermain-main spiritual dan sebagainya, sadari bahwa kita masih di realita yang membutuhkan action. Jadi banyak orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, ketika belajar kesadaran, belajar energi dan sebagainya, itu hanya duduk di dalam rumah, nonton Netflix dan berharap semesta memilih Anda. Ini juga karena ini bisa terjadi karena cara pandang kita terhadap kehidupan ini akibat dari Disney Effect ya istilahnya. Disney Effect itu mengatakan bahwa nanti ada pangeran yang menolong, kemudian semuanya akan baik-baik saja. Jadi kita menunggu kehidupan ini untuk memilih kita. Ini yang agak agak membuat saya sebal dengan orang-orang yang apa namanya ya, yang sudah belajar energi dan sebagainya, kemudian dia duduk manis dengan harapan kehidupan akan memilih dia. Namun itu tadi, saya sebagai fasilitator tidak berhak memberikan jawaban. Tugas saya di sini hanyalah memberikan pilihan. Keputusannya ada di tangan Anda, mau memilih kehidupan Anda seperti apa. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama, em, kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, sedang menunggu kehidupan mereka memilih karena mereka merasa diri mereka spesial. Ini akibat dari Disney Effect. Oleh karena itu, ketika kehidupan tidak memilihnya, dia merasa kecewa. Aku sudah beribadah, aku sudah memberikan makanan bagi orang yang membutuhkan, aku sudah berbuat banyak hal. Kok kehidupan tidak memilihku? Kok ini yang sering korupsi, ini yang sering begini dan begitu, kok mereka makin sukses? Nah, akhirnya Anda berfungsi dari komparasi, kompetisi, dan menjelek-jelekan orang di belakang. Saya tidak bilang kompetisi, komparasi, dan apa namanya menjelek-jelekan orang di belakang itu hal yang salah ya. Tapi kalau dari sisi energi, oke, kami dari berkembang bersama mempunyai cara pandang tidak ada yang namanya salah dan benar, tapi lebih kepada efek apa yang akan terjadi saat Anda mengakses energi kompetisi, saat Anda menyalahkan kondisi yang di luar.
dan Anda tidak take ownership. Oke, kejadian ini aku yang menciptakan, ya karena aku nggak mengambil keputusan, karena aku merasa aku spesial, aku nunggu doang, nanti harapanku semesta akan membantu. Enggak, belum, itu ada, itu nanti, nama eranya adalah golden era. Jadi apapun yang Anda bayangkan akan bermunculan. Tapi untuk ini anak-anak Indigo udah ngerti nih kayaknya golden era, dan I know, terima kasih karena sudah datang. Uh, tapi paling tidak, um, kalau Anda masih bingung, Anda bisa DM saya bagaimana potensi Anda untuk bisa mengakses your golden era itu bisa maksimal. Nanti kita bisa ngomong. Tapi untuk sesi malam ini, karena anak-anak Indigo denger ini, ini gue udah tahu nih, gue udah ngalamin, gue pingin apa udah muncul. Oke, itu kasus Anda dan itu spesial banget. Namun untuk orang-orang yang masih belum menyadari kalau dia mempunyai potensi seperti itu, karena itu tadi dari kecil, dari usia 1 sampai 7 tahun, kita selalu apa namanya, mengalami keajaiban. Kemudahan tuh sering kita alami. Tapi di usia 7 tahun itu kita sering mendapatkan informasi hidup itu bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Sehingga ketika semuanya berjalan mudah di kehidupan kita, itu ada rasa takut. Kayaknya ada yang salah deh denganku. Kok semuanya berjalan lancar di kehidupan ini? Akhirnya, potensi keajaiban Anda itu Anda matikan karena Anda merasa kalau kehidupanku selalu penuh dengan keajaiban, ada yang salah denganku, aku freak, aku aneh, dan aku nggak banget. Akhirnya, Anda mematikan keajaiban Anda hanya karena ingin diterima oleh lingkungan Anda. Nggak ada yang salah dengan itu. At least dengan Anda bermain-main bersama kami di Berkembang Bersama ini, fungsi saya adalah untuk mengingatkan potensi keajaiban yang Anda miliki, sehingga Anda menyadari keajaiban itu nggak ada hubungannya dengan layak atau tidak layak. Kemudahan itu nggak ada hubungannya dengan layak atau tidak layak, tapi lebih kepada apakah aku bersedia memilihnya. Lebih ke arah situ. Dan bagaimana jika semesta kerjaannya hanya mendukung Anda? Anda sendiri yang kadang bikin repot. Aku kan belum bertapa 1.000 hari di bawah air terjun. Aku belum memberikan makan kepada anak miskin selama 100 hari. Aku kan belum puasa mutih selama 700 hari dan sebagainya. Kok semesta mendukungku sih? Emang siapa aku? Dan akhirnya semuanya berhenti. Semesta juga bingung. Ini orang ya, mau gue berikan kemudahan ribet amat gitu. Ini yang saya alami dulu. Karena saya sedikit cerita mengenai diri saya. Siapa sih saya? Saya Rahmat Barus. Um, udah tahu kali ya. Gue pakai cerita lagi. Jadi dari dulu waktu hidup saya dari kecil sudah sendiri. Apa namanya? Waktu SMP saya dikirim ke boarding school, dan kemudian selama di boarding school tersebut, untuk memudahkan saya survival, untuk tidak dibully oleh kakak kelas saya sering berbicara dengan diri saya sendiri. Kedengarannya aneh ya, tapi nggak tahu. Ketika saya sering berbicara dengan diri saya sendiri, saya seperti dilindungi. Oh, ternyata saya uh, punya skill, yaitu saya men-channel sebuah entitas bernama Collective Soul. Jadi Collective Soul inilah yang selalu melindungi saya ketika saya kecil dulu SMP, kemudian SMA dan kuliah begitu banyak. SMA aja saya mendapatkan keajaiban seperti ketika pulang dari Jogja ke Jambi naik bis, saya moto ada sebuah kecelakaan, dan foto itu saya kirim ke apa namanya, sebuah surat kabar, dan saya memenangi eh, kamera digital saat itu, Fuji Fine Pick yang pertama kali. Kemudian ketika saya S1, saya apa namanya, daftar beasiswa, dan saya berhasil berangkat ke Australia saat itu. Nah, ketika saya melanjutkan ke ITB, saya ikut lomba tulis dan berhasil tembus ke Korea Selatan saat itu. Nah, ketika selesai S2, keajaiban terhenti. Banyak masalah yang berdatangan. Kenapa? Karena ternyata ketika saya selesai S2, saya berbicara dengan salah satu orang yang cukup saya hormati saat itu. Dia mengatakan, kamu kalau mengalami keajaiban seperti ini, nanti kamu akan diminta loh semuanya di akhir. Apa nggak takut? Saya dengar itu gitu ya. Karena ini orang cukup saya hormati, dan dia beranggapan nggak bisa, kehidupan tuh harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Kalau semuanya hidup itu lancar, kamu pasti ada yang salah dengan dirimu. Nah, ini orang apa namanya, penghargaannya udah banyak, dan kemudian apa namanya, pinter lah gitu. Nah, karena saya hormati, akhirnya saya nggak percaya, nggak apa, menutup potensi saya, dan akhirnya saya seperti manusia kebanyakan yang mempunyai cara pandang, ya hidup itu harus bersakit-sakit dahulu. Kemudian tidak ada yang namanya keajaiban, harus dari kesusahan.
Nah, di sini quantum jumping adalah untuk mengingatkan kembali apa namanya? Oh, kenapa quantum jumping ini cocok dengan berkembang bersama? Karena quantum jumping ini sebenarnya Anda lompat ke diri Anda di another reality, para realita lainnya yang mempunyai wisdom, yang mempunyai kebijaksanaan. Artinya Anda bukan meminta kepada sesuatu yang ada di luar, tapi ke Anda sendiri, sisi Anda lain. Jadi gini, ada sebuah cara pandang realita yang sedang kita alami itu terjadi di tujuh realita yang di saat yang bersamaan. Cerita yang saya ceritakan di meditasi kemarin, ketika saya diajak sama teman-teman saya untuk makan siang, nongkrong di antara satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain, kebetulan ada dosen yang nggak datang, akhirnya ada satu mata kuliah kosong. eh, Ketika ada yang ngajakin saya makan, makan yuk, kita nongkrong aja gitu. Perut saya, kebetulan saya itu lagi nggak enak. Kemudian saya bilang kepada mereka, nggak deh, kalian aja, ah belagu lu, sombong lu, mau ke perpus ya. Saya memang mau ke perpus karena mau ngerjain sesuatu yang belum saya kerjakan gitu. Akhirnya ya udah, saya memilih untuk dibully sama teman-teman saya dan saya memilih untuk ke perpus aja ngerjain. Nah, saat saya naik ke perpus itu, saya ngeliat pengumuman pertukaran pemuda Indonesia Australia. Saya ikut kirim apa namanya? Kirim pendaftarannya dan kemudian beberapa hari kemudian saya ikut apa seleksinya. Nah, itu nggak akan terjadi ketika saya mengambil sebuah keputusan ketika dipanggil sama teman saya, yuk nongkrong yuk. Ayo nongkrong. Saya ikutan mereka nongkrong. Kenapa? Karena esok harinya ketika saya ke perpus itu, pengumuman itu sudah nggak ada. Jadi ini yang dimaksud dengan parallel universe. Jadi keputusan yang kita ambil itu banyak cabangnya. Jadi em, ya itu kenapa Anda ketika sudah belajar kesadaran, ketika Anda diajak teman Anda nongkrong misalnya, coba cek dulu di dalam kesadaran Anda. Kalau aku ambil keputusan untuk ikut dengan nongkrong dengan teman-temanku ini, apakah akan membuat kehidupanku berbeda? Kenapa Anda menggunakan pertanyaan ini? Untuk mengakses um, uh, Anda di parallel universe lainnya yang sudah mengalami atau lebih bijak dibandingkan state Anda yang sekarang. Jadi itu kenapa um, klien saya itu dia cerita nggak tahu kenapa ya aku lagi parkir dan kemudian di bawah pohon rasa perutku nggak enak, aku memindahkan mobilku ke lokasi yang dekat dengan kamar mandi. Tidak berapa lama ada pohon yang jatuh tepat di lokasi itu. Nah, bagaimana jika dia sedang mengakses inner wisdomnya in the future, atau sorry, di parallel universe yang sebelum yang mobilnya baik-baik. Jadi gini, dia juga akan mengalami kondisi yang namanya mobilnya kejatuhan dan mobilnya yang aman-aman saja. Nah, kebetulan karena dia percaya dengan gut feelingnya, dia memilih mengambil realita yang mobilnya aman-aman saja. Jadi mobilnya hancur ketimpa pohon dan mobilnya aman itu adalah realita yang terjadi di saat yang bersamaan. Namun karena dia memilih untuk percaya dengan gut feelingnya, realita yang dialami adalah mobilnya aman-aman saja. Jadi ini juga erat kaitannya dengan yang istilahnya soul contract, kontrak jiwa yang sudah kita tanda tangani sebelum kita hadir di realita ini. Oke, ini mungkin agak kemana-mana ya, tapi intinya adalah malam ini kita akan bersenang-senang untuk mengakses sisi unik dalam diri Anda. Dan tenang saja, kalau ada orang yang mengatakan kepada Anda kalau Anda weird, itu sebenarnya adalah pujian, karena weird kamus Oxford lama artinya orang yang bisa mengendalikan destiny mereka sendiri. Jadi kalau ada orang bilang Anda itu aneh banget sih kamu gitu, Anda bisa bilang ke mereka thank you karena weird atau aneh adalah orang yang bisa mengendalikan destiny mereka sendiri. Nah, salah satu bentuk quantum jumping yang berkembang bersama lakukan adalah sebenarnya sudah lama berkembang bersama ingin apa ya, ingin go internasional, ingin apa namanya, ingin mempunyai klien atau apa namanya teman belajar dari eh, luar negeri. Nah, saya tanya kepada semesta, kira-kira apa yang bisa kami lakukan, saya lakukan untuk membuat kemungkinan sehingga berkembang bersama bisa nikmati dari ke berbagai bahasa. Nah, ketika saya di Jambi, saya ketemu dengan teman saya yang seorang interpreter, dan ketika kita ngobrol, iya, berkembang bersama mau bikin retreat nih di Ubud dan kita ingin buka possibility untuk klien kita orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Apakah Mas bersedia untuk jadi interpreter? Nah, ketika kita ngobrol tersebut, kita membuka kemungkinan.
Nah, begitu juga dengan event-event offline seperti ini, saya pernah karena saya bikin iklannya di LinkedIn juga, itu ada berapa orang yang masuk, orang India, orang Australia kalau nggak salah saat itu, dia keluar lagi karena saya menggunakan apa namanya bahasa Indonesia. Jadi terima kasih Mas Lukman yang udah datang. Dia adalah interpreter kami dari Berkembang Bersama, dan ini ya bentuk apa namanya bagaimana Berkembang Bersama membuat event offline offline Mas. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini hanya bisa terjadi kemungkinan kemungkinan seperti ini karena saya mengambil sebuah keputusan. Jadi itu tadi, selain quantum jumping ini untuk mengubah kehidupan Anda akan lebih mudah Anda alami, itu ada 2 poin. Dan ini yang membedakan kami dari yang lainnya, yaitu tolong jangan pernah melihat diri Anda salah dari kondisi yang sedang Anda alami. Siapa sih yang bilang kalau kondisi ini salah? Klien saya diserempet mobilnya ketika keluar dari bengkel, kemudian dia marah-marah kepada saya, semesta ini gimana sih? Kok bikin saya menderita seperti karena katanya semesta selalu mendukung saya. Itu bukan pertanyaan. Tolong bro, diganti pertanyaannya. Apa yang benar dari kondisi aku diserempet mobilku ini? Nah, ketika dia balik, ketika dia ke bengkel, ketika dia sudah menggunakan pertanyaan itu, apa yang benar dari kondisi ini yang belum aku perhatikan, dan dia kembali ke bengkel, ternyata ketika dicek sama mekanik, remnya sudah perlu diganti dan sangat berbahaya kalau itu dibiarkan. Jadi em, seperti apa ya, sebuah cerita dari mungkin Anda pernah dengar sebuah cerita ini, yaitu ketika ada seorang petani dan anaknya tinggal di sebuah desa, dan anaknya pergi naik kuda, dia pulang membawa kuda liar. Nah, tetangganya bilang, kamu beruntung banget sih bawa kuda baru gitu, kuda liar. Kemudian petani bilang, beruntung atau tidak beruntung saya tidak tahu loh. Nah, ketika anaknya melatih kuda liar ini untuk nurut, dia terjatuh dan kakinya patah. Nah, tetangga itu bilang, kamu sial banget sih, anakmu kakinya patah seperti ini. Kemudian dia bilang, saya beruntung atau saya tidak beruntung, saya tidak tahu ini. Nah, tidak berapa lama, tentara kerajaan datang dan meminta semua pemuda untuk berangkat ikut perang. Kecuali anaknya si petani, karena kakinya lagi patah. Nah, si tetangga bilang, kamu beruntung banget sih, anakmu nggak ikut perang gara-gara kakinya patah. Saya beruntung atau saya tidak beruntung, saya tidak tahu. Nah, dari sini Anda mungkin makin menyadari bahwa yang memaknai kondisi yang sedang kita alami adalah sebuah hal yang sial atau keberuntungan, itu adalah bagaimana kita melabelnya. Nah, ini yang kadang membuat orang susah untuk quantum jumping, untuk mengakses wisdom di parallel universe yang dia miliki, karena label yang sangat kuat terhadap siapa dirinya. Saya hanya pegawai biasa, saya hanya ibu rumah tangga, saya hanya apa ya? Saya hanya lulusan SD, saya hanya orang desa. Kalau saya hanya orang desa itu dipakai sama pendiri rumah makan sederhana, nggak mungkin dong ya kita menikmati rendang yang begitu enaknya. Dia pindah dari kampungnya ke Jakarta karena dia menyadari ada sesuatu deh yang lain dari diri saya yang potensinya besar yang belum aku gali. Karena itu tadi, hati-hati dengan label yang Anda miliki terhadap diri Anda. Cara menetralkannya adalah yang biasanya saya lakukan. Apakah saya rahmat atau saya adalah makhluk spiritual? Jadi rahmat itu adalah hasil dari rangkaian pikiran di kepala saya. Rahmat lahir di Jakarta, punya ayah orang Sumatera Utara, punya ibu orang Jawa, dan sebagainya gitu ya. Itu adalah rahmat sisi pikiran saya. Nah, ketika apa ya, semesta ingin membuat saya lebih dari si rahmat ini, karena saya mentok, nggak mungkin lah. Siapa sih yang ngira gitu ya? Berkembang Bersama dibuat book clubnya awal-awal tuh nggak ada yang datang. Karena saya ternyata mempunyai cara yang label yang kaku mengenai siapa diri saya. Siapa sih yang mau datang bikin book club? Bener nggak ada yang datang. Tapi ketika saya menghancurkan definisi yang kaku mengenai siapa diri saya ini rahmat atau adalah infinite being. Nah, ketika saya menyadari saya adalah infinite being atau spiritual being, saya menjadi energi yang menarik untuk orang-orang bermain-main bersama saya. Coba Anda perhatikan orang-orang yang Anda idolai, yang Anda kagumi. Bisa jadi mereka nggak punya definisi yang kaku mengenai siapa diri mereka. Karena Dolores Cannon itu adalah apa ya, orang yang menghipnosis seseorang untuk regresi ke masa lalu dia. Dia menemukan cara pandang mengenai kehidupan ini. Bagaimana jika kita dilahirkan di kehidupan ini adalah untuk memanipulasi energi? Maksudnya apa? Apapun yang sedang Anda alami, itu sebenarnya bisa Anda rubah asalkan Anda tidak punya
label yang kaku mengenai siapa diri Anda, dan yang kedua Anda fokus kepada hal-hal yang Anda inginkan, bukan hal-hal yang Anda takutkan. Karena banyak orang bilang, Pak, visualisasi itu halu dong ya, halusinasi. Loh, bagaimana jika setiap saat kita tuh suka halu kan, tapi halunya ke hal-hal yang kita takutkan, itu udah kerjaan otak. Jadi Universitas Harvard menemukan 46,9% masa aktif manusia itu fokus kepada masa depan yang isinya ketakutan dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan yang membuat mereka menderita. Oleh karena itu, menurut Universitas Harvard, cara termudah untuk Anda bahagia, arahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Caranya seperti apa? Kalau cara pendekatan meditasi nanti akan kita sampai nggak ya meditasi hari ini ya? Kalau nggak sampai nanti akan saya kasih link Spotify yang kemarin kita lakukan. Sebenarnya dari sisi meditasi untuk mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang, arahkan ujung lidah Anda ke dinding mulut Anda. Coba Anda lakukan sekarang. Ya, itu Nggak bisa. seperti gimana? Ya, itu seperti mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Tarikan nafas, kemudian lidah yang taruh ke atas, itu mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Karena menurut Universitas Harvard, cara termudah untuk bahagia adalah mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Baik, ini adalah pembuka dari saya mengenai apa itu quantum jumping dan nanti akan kita bahas bagaimana cara kita bisa mengakses quantum jumping untuk mengubah kondisi apapun yang sedang Anda alami. Baik, ada kesadaran apa yang muncul? Saya lihat dulu pertanyaan ini. Ada, Pak. Ya, silakan. Ntar dulu, ntar. Ya, Bapak pas sekarang turun berat badan, saya baru nyadar kayak ini deh, Pak. Mecin, Pak. Medan Me? Cina. Mecin. Medan Cina. Saya pikir Bapak mas-mas Bandung gitu, mas-mas Jawa. Udahlah. Lagi nih, Pak. Kan dari Bapak bilang paralel. Ya, Berarti secara kesimpulan tindakan kita akan mempengaruhi dunia paralel yang lain dong. Secara tidak langsung gitu. Misalkan nih hal kecil gitu, misalkan kita mengut sampah, bisa ya. jadi di paralel lain kita akan menghasilkan sebuah apa ya, dari tindakan kita sebuah eh, hal yang berbeda di paralel lain gitu. Ini light or heavy dari cara pandang ini buat Mas? Agak berat sih. Jadi kalau kita ngelakuin hal buruk, berarti hal buruk itu bisa menjadi apa ya, bencana buat paralel yang lain gitu. Oke, cara pandang ini ringan atau berat buat Mas? Berat. Bagaimana jika sebenarnya dengan beratnya Anda itu lebih kepada bagaimana jika aku lebih hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan? Karena rangkaiannya Oh. memang seperti itu. Jadi masih ingat nggak si siapa namanya Dr. Strange ketika ditanya dari berapa kemungkinan itu kita hanya satu skenario yang bisa mengalahkan apa Thanos ya. Namun di realita itu si ininya mati. Siapa namanya? Iron Man. Iron Man-nya mati gitu. Ya itu Oh. akhirnya dari realita dari beberapa parallel universe cuman itu yang sukses tapi ada efek sampingnya. Nah, begitu ya itu tadi em, sebenarnya kita sudah dihadapkan dengan semuanya. Kita sukses, kita gagal itu udah di saat yang bersamaan namanya eternal. Eternal tuh masa lalu dan masa depan dan sekarang terjadi di saat yang bersamaan namanya eternal. Nah, kita gagal atau kita sukses itu sebenarnya jadi di saat yang bersamaan kayak cabang gitu. Nah, keputusan kita yang mau diambil ini menentukan arahnya kemana gitu. Nah, menariknya kalau dari sisi kesadaran kita tidak pernah melihat yang namanya gagal atau sukses. Kenapa? Karena semuanya hanyalah feedback. Kadang orang yang sukses itu lupa bahwa ini belum seberapa dengan apapun yang semesta ciptakan buat buat kita. Jadi akhirnya dia merasa ini sudah mentok, aku harus melakukan hal yang sama untuk bisa repeat ini. Ini adalah sebuah limitasi juga. Sedang apalagi yang gagal, gagal bilang, aduh, gue nggak akan mungkin sukses gitu. Dan akhirnya itu akan jadi limitasi juga. Itu kenapa sebenarnya ada sebuah agenda sih berkembang bersama ingin mengajak Anda ke sebuah state yang namanya kalau senang biasa aja, kalau susah juga biasa aja. Karena semuanya
adalah sifatnya netral. Sehingga kalau Anda sukses, oh sukses ya, terima kasih Tuhan. Apalagi nih yang bisa aku ambil keputusan? Oh gagal ya, feedbacknya apa? Karena di istilah kesadaran, di istilah energi nggak ada yang gagal. Namanya adalah feedback. Oh oke, ini belum berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Keputusan berbeda apa lagi yang bisa aku ambil? Nah Anda akan terus melangkah. Jadi kenapa saya juga tidak menyarankan Anda untuk berhenti setelah sukses? Karena belum tentu ini maksimal. Masih ada berkah semesta yang belum Anda gali gitu. Apalagi yang muncul Mas atau teman-teman silakan. Oh, sorry, saya counter nih Pak. Apa? Eh, oh iya, saya counter. Saya serang balik. Ya, gimana? Sukses kan orang dibantu Pak, bukan Dibantu. bukan jerih payah sendiri. Ada bantuan dari pihak luar, entah itu semesta, entitas luar, entah itu Ya. semesta, teman, kerabat, ya kan? Ya, Orang gagal akan tetap gagal Pak kalau nggak ada yang bantu. Contoh, peluangnya nggak ada, kesempatannya ya, nggak ada, ya, lahannya santainya saya nih misalkan bisa berpotensi bikin musik bagus atau bikin karya bagus, tapi kalau dia nggak tahu media atau tempat buat atau tidak ketemu orang yang tepat, akan sia-sia dong ya. Cara karya pandang yang ini dihasilkan. sudah mengubah kehidupan Anda atau masih membuat kehidupan Anda belum sesuai dengan rencana? Belum sesuai dengan rencana, maka itu Pak, Ya, ya, saya lagi nyari-nyari kayaknya, kayak intuisi belum ngasih sesuatu gitu, kayak ya, misalkan ke waktu itu kan di berkembang bersama di Bapak Zoom Bapak kan ada yang WA siapa gitu, tiba-tiba ya, dia dapat sebuah keajaiban. Jujur ya, Pak, saya dapat keajaiban Pak kadang, ya, cuman yang apa ya, yang nggak berasa di saya gitu. ya. Saya Hmm, keajaiban-keajaiban sepele, ya. keajaiban besar seolah-olah susah gitu, seolah-olah kayak ada gerbang penutup yang saya harus buka pakai apa gitu, saya nggak tahu gitu. Siap. Ya, Menarik, saya kalau 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 cara pandang bahas ini eternal, kalau ya kan. cara pandang ini masih membuat Anda nyaman dan happy, tolong gunakan. Tapi ketika cara pandang ini sudah tidak relevan, Anda bisa pilih cara pandang yang lain. Karena kehidupan ini Mas begitu banyak cara pandang yang bisa Anda gunakan. Jadi ini menarik banget dengan apa yang Anda katakan tadi. Jadi sebenarnya saya ingin keluar negeri saat itu waktu saya kuliah S1. Namun minta uang sama orang tua nggak ada duit, terus saya ngumpulin karena waktu saya S1 saya udah kerja juga untuk ngumpulin uang kan. Waduh uangnya belum cukup keluar negeri berapa ya biayanya? Terus saya mikir-mikir pertama saya marah kepada semesta. Kenapa saya dilahirkan dengan keluarga nggak seperti keluarga lainnya yang mudah banget ketika minta dikasih duit gitu ya. Saya marah kepada semesta. Kok begini sih? Kok saya dilahirkan dengan keluarga seperti ini nih? Nah, ketika saya cukup puas rasa marahnya, vibrasi saya tuh low vibration. Yang menarik begitu banyak problem di kehidupan saya. Nah, sampai saya menyadari, tunggu dulu. Bagaimana jika langkah kecil apa yang bisa aku ambil untuk aku bisa berangkat ke luar negeri dibayar oleh pemerintah? Yang terjadi adalah saya itu tadi ada kayak panggilan dalam diri saya untuk ke perpus, jadi perpus di kampus saya itu kebetulan ada majalah luar negeri Forbes kalau nggak salah dan saya suka nonton iklannya. Iklannya kan keren-keren ya, Forbes zaman dulu gitu. Eh, nah itu saya rutin saya lakukan. Eh, yang mana akhirnya semesta kayak mungkin kasihan yang lihat saya ini si Rahmat nih apa namanya kasihan amat ya. Udah deh, gue kasih kemungkinan. Tapi yang saya lakukan adalah saya mengambil keputusan terlebih dahulu, yaitu apa namanya berhenti marah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah menyadari bahwa aku yang menciptakan realita ini. Dan yang ketiga, tidak melihat keajaiban kecil dan besar, namun melihat itu adalah sebuah keajaiban. Karena saya Hmm. datang ke perpus dan ngelihat pengumuman itu adalah sebuah keajaiban loh. Walaupun itu mungkin kalau realita ini ngeliat keajaibannya kecil banget. Karena besoknya pengumuman itu udah diambil sama petugas TU. Tapi itu adalah Hmm. sebuah keajaiban. Jadi em, ini yang saya minta teman-teman juga tolong sadari atau hati-hati dengan menggunakan cara pandang keajaiban kecil dan keajaiban besar. Anda Ya. akan berfungsi dari milih-milih gitu. Sedangkan yang paling seru adalah membuka semuanya. Jangan buka baju ya, Enggak, buka kemungkinan. ya, enggak ada yang nafsu Pak, kemana.
Pak gini Pak, saya bukannya menolak kejadian saat ini ya. Ya. Saya tuh kayak gergetan Mas Musta. Saya dipertemukan sama Bapak, ya yang Hmm. kita sama-sama orang aneh, bahas salah aneh Ya. kan. Kalau bahas di tempat lain kan eternal kan kita disangkain orang gila kan. Jadi saya diketemuin sama Bapak, saya diketemuin juga pengetahuan-pengetahuan yang orang nggak tahu gitu. Ya. Yang orang tahu, saya dikasih informasi-informasi yang bahkan orang di sosial saya bilang, kok lu bijak banget deh. Gue kayak ketemu sama biksu kata dia, kayak ketemu Ya. sama inian. Kok lu bisa punya cara berpikir kayak gitu? Ya. Tapi yang gergetan nih Pak, ketika saya udah oke, semesta, lu kayak udah ngasih sinyal kalau lu pengen uh, ngangkat level gue nih. Ya. Nah, ketika saya udah bersedia Pak, Hmm. mau mau naik level, kok kayak banyak amat yang ngalangin gitu. Ya. Ya. Maksudnya mau Tuhan itu apa gitu menurut saya. Ya. Kalau memang saya ditakdirkan bukan jadi siapa-siapa, maaf bukan apa ya. Kalau saya memang tidak mau dinaikin level ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan jangan dikasih informasi, jangan dikasih kemungkinan harapan yang nantinya dipupusin lagi gitu Pak, kayak harapan palsu gitu. Oke. Ini 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 Gitu ini doang. ini oh, ini udah kena energinya. Jadi di apa namanya, cara pandang dari quantum jumping yang disetujui sama transurfing itu adalah sebuah cara pandang mengenai energi oleh orang Rusia namanya Vadim Zeland. Dia mengatakan bahwa dan cocok sama quantum jumping, yaitu saat kita menjadikan apapun yang kita lakukan sebagai sebuah hal yang sangat penting, di saat yang bersamaan problem ini bermunculan. Jadi kenapa translation interpreter berkembang bersama saya nggak, yang dari dulu sudah saya cita-citakan nggak pernah terwujud sampai malam ini, karena saya selalu punya cara pandang, ih keren banget tuh nanti kalau berkembang bersama punya translator. Penting banget ini. Ternyata ego saya yang main, bukan kesadaran. Yaitu saya ingin dilihat sama orang-orang yang sedang mengerjakan modalitas lainnya berkembang bersama, keren banget nih. Berkembang bersama keren banget. Yang terjadi ketika saya mengambil sebuah action dan beranggapan bahwa ini penting banget, menurut transurfing akan diciptakan sebuah problem untuk menjadikan itu seimbang. Jadi ada cita-cita dan ada problem di saat yang bersamaan. Nah, kenapa interpreter berkembang bersama hadir malam ini dengan begitu elegannya? Karena saya beranggapan ini adalah action yang saya ambil. Ada yang datang bersyukur, ada nggak datang juga it's okay. Yang paling penting saya sudah mengambil sebuah keputusan. Jadi itu kenapa? Ya, ya. Contohnya saya juga bisa berangkat ke Australia beasiswa itu dan saya gagal OS8 ya saat itu. Sorry, OS8 ya. Dan saya gagal beasiswa ke Amerika karena yang pertama, ketika saya ikut beasiswa ke Australia itu, saya ikut-ikutan teman-teman gitu. Ah, gue sambil nunggu ngantri interview, gue bisa nongkrong sama teman-teman gue gitu. Ya, yang lainnya nggak berangkat, gue sendiri gitu. Nah, di yang Amerika ini, eh, saya serius banget gitu. Ternyata ada ego dalam diri saya. Ah, keren banget kan nanti kalau aku berangkat, aku bisa membuat orang tuaku bangga, aku bisa ini, aku bisa itu. Tolong perceive energetically. Yang satu itu bersenang-senang dan berhasil, sedangkan yang gagal itu penuh dengan secret agenda, istilah access consciousness-nya. Kalau istilah transurfing-nya adalah access potensial. Itu kenapa em, kalau Anda berkarya, saran saya because you choose it. You having fun with it. Nggak ada secret agenda di sana seperti ingin membanggakan orang tua, ingin apa ya, menyelesaikan permasalahan yang sedang aku alami. Ini menariknya, semakin Anda ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang Anda alami, Anda sedang mengirim sebuah kondisi yang solid mengenai permasalahan yang Anda alami. Tapi ketika Anda menggunakan cara pandang, langkah kecil apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini. Jadi ada sebuah salah kaprah bahwa kita harus menemukan solusi. Kalau ingin mencari solusi, kita sedang create problem artinya di saat yang bersamaan. Bagaimana jika kita tidak perlu mencari solusi, yang perlu kita lakukan adalah langkah kecil apa nih yang mudah dan menyenangkan yang bisa kita ambil. Saat Anda terus melangkah, misalnya ada apa ya, Anda ingin buat lagu misalnya, Anda buka YouTube atau Google di Chat GPT,
yang gratis aja, nggak usah yang berbayar. How to create inspiring song step by step misalnya. Nanti akan dibuatin caranya dan sebagainya. Jadi ya, hati-hati dengan penting banget, hati-hati dengan ekses potensial yang muncul yang menyebabkan akan terjadi sebuah energi keseimbangan yang membuat proses itu menjadi seimbang, artinya susah. Ada cita-cita, ada halangan. Karena Anda beranggapan aku harus mewujudkan. Bagaimana jika tidak ada namanya harus? Yang ada hanyalah barus. Bukan. Bagaimana jika tidak ada keharusan? Yang ada hanyalah pilihan. Ini juga cukup membantu saya untuk mengubah kehidupan saya ketika saya ditipu oleh klien bisnis saya, partner bisnis saya lebih tepatnya, aku harus mengubah kehidupanku ini. Yang terjadi adalah permasalahan itu makin banyak. Tapi ketika ini sudah terjadi, nggak ada yang salah, pilihan yang tersedia ini apa sih yang bisa aku ambil? Nah, apa teman-teman atau Mas Sakta yang muncul di sini apa? Kalau pilihannya belum ada, Pak, Pilihan kita belum ada. udah ya saya tuh udah nerima juga udah saya ngerasa perubahannya pada diri saya doang itu, Pak. Kenyataannya nggak berubah. Oke. Ya gitu, makanya Bapak bilang infinite being. Ya memang infinite being, Pak, tapi apa ya? Saya pengen main di game yang berbeda yang pernah saya bilang ke Bapak gitu. Yang gamenya nggak sama. Gini nih, Pak. Ini metafora dong, Pak. Saya main game nih, Pak, sebagai karakter. Di game saya itu gamenya selalu tentang dibodohi, diserang, diremehkan, dan saya udah ngalamin itu bertahun-tahun, udah nggak ada rasanya. Jadi kalau diremehin sama orang, dijatohin, terus apa ya, itu saya udah bisa handle itu semua, Pak. Dan saya rasa udah kurang seru gitu. Saya bilang sama Tuhan, tolong dong ganti permainannya gitu. Jangan dibawain apa ya, ibarat kata permainan yang sama lagi. Udah nggak ada ininya gitu, Pak. Saya kayak apaan sih, harus yang sama ini lagi gitu. Kalau dari sisi energi, kita akan mengalami permasalahan yang sama, tantangan yang sama. Itu adalah namanya looping, yang mana kita akan hanya bisa keluar dari kondisi seperti itu dengan menggunakan pertanyaan, apa yang aku suka dari kondisi ini? Dan yang kedua, apa kontribusi dari kejadian ini? Karena kalau kita tidak melihat, jadi gini, yang menariknya dari sisi energi adalah sampai membuat kita sadar apa yang sampai membuat kita sadar kalau kita yang menciptakan kondisi ini. Ini apa ya, jailnya semesta dan energi itu seperti itu. Kayak kok aku punya pasangan yang abuse terus ya? Kenapa ya? Apa sih kok abuse? Jadi ini saya punya klien cantik. Bentar, saya Boleh ngelamun dulu. kenalin dong. Makanya gue lagi ngelamun dulu nih, bentar. Enggak, jadi udah bini loh. Jadi dia cantik, seksi lah. Wow, seksi lah menurut saya. Namun dia selalu menarik pasangan yang abuse dan selalu memanfaatkan dirinya. Kemudian saya tanya, apa yang kamu suka dari sini gitu? Enggak ada yang aku suka. Loh, ini realitanya seperti ini loh. Ini kalau kita lihat based on data untuk masuk ke otak kritisnya dia, based on data ini kejadiannya. Dia abuse dan memanfaatkan dirimu. Apa yang belum kamu lihat dari kondisi ini? Apa yang kamu suka dari kondisi ini? Nah, setelah dia menurunkan egonya dan kemudian kita mengakses gelombang alfa dalam dirinya, akhirnya dia mengakui bahwa ya ternyata dimanfaatkan itu kayaknya seru juga sih, Pak. Dan yang kedua adalah dia mulai menyadari karena begini, potensi orang ini sangat besar. Namun karena nggak dimanfaatkan dirinya sendiri, orang-orang sekitar yang memanfaatkan dia. Mulai dari pertemanannya hingga relationship dia. Nah, ketika dia menyadari hal tersebut, akhirnya saya tanya, mau seperti ini terus? Kamu dimanfaatkan orang? Atau sekarang, saya biasanya untuk mengubah state saya mainkan ini. Atau kita masuk ke sebuah state yang berbeda, yaitu kita yang memanfaatkan potensi dalam diri kita.
Nah, ketika dia mengubah tanpa melihat aku dimanfaatkan sebagai sebuah hal yang salah ya. Karena kalau melihat, kenapa ini terjadi kepadaku, aku dimanfaatkan orang, Anda akan looping lagi. Sama aja. Tapi karena kalau Anda dimanfaatkan orang, artinya Anda punya potensi. Orang tidak akan menghabiskan waktu dan uang serta energi kalau Anda tuh nggak punya potensi. Jadi kalau ada yang memanfaatkan Anda, bilang dalam diri Anda, keren banget ya. Potensi gue tuh gede banget. Pertanyaannya, kapan nih gue sendiri yang memanfaatkan? Karena lingkungan udah loh. Nah, menariknya ketika dia memanfaatkan potensi dalam dirinya, orang-orang yang memanfaatkan dia perlahan pergi, dan akhirnya sekarang dia sedang bermain-main dan mempunyai relationship dengan orang-orang yang nurturing. Orang-orang yang isi pembicaraannya adalah apa yang bisa kita create hari ini. Bukan tolong bahagiakan saya. Karena dulu dia seperti itu. Relationship-nya adalah tarik-menarik. Tapi ketika dia sudah bahagia dengan dirinya, memanfaatkan potensi dalam dirinya, akhirnya dia dipertemukan dengan eh, channel vibrasi yang sama, pasangan yang sama, dan orang-orang ketika teman-teman yang datang itu yang dulu memanfaatkan udah pergi, sekarang dia datang dengan teman-teman yang ketika ngobrol tuh, kita create apa ya, kita berkarya apa nih gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin mengalami hal yang sama seperti Mas Sakta, tolong inginkan dulu apa yang sedang Anda alami, kontribusinya apa kejadian ini, apa yang belum aku syukuri dari kondisi ini, dan kemudian langkah kecil apa yang bisa aku ambil. Karena menurut quantum jumping juga setuju, kita hanya akan bisa mengubah kondisi kehidupan kita saat gelombang otak kita alfa. Artinya apa? Saat Anda tidak lagi melihat diri Anda salah, saat Anda tidak lagi menghakimi diri Anda, saat Anda antusias. Karena penghakiman dan kreativitas itu tidak bisa muncul di saat yang bersamaan. Harus salah satu. Saat penghakiman terhadap Oke, diri Anda rendah, kreativitas Anda naik banget. Tapi kalau Anda lagi menghakimi diri Anda sendiri, kreativitas Anda rendah. Oke, apa yang muncul di oke sini Pak. silakan. Ya. Oke, habis ini udah nih selesai kayaknya. Eh, Eh, jadi eh, menurut Bapak, saya harus sabar dulu atau langsung mengambil tindakan? Karena saya Oke. kadang suka janggal dalam artian ketika saya berangus dengan tindakan gitu, saya berangus, saya bertindak, kok kayak kayak terbebani ya gitu. Oke. Tapi ketika saya nggak bergerak, kayak ditakuti sama otak, ditakuti Ya. sama kepala yang Ya. bilang, "Woi, dunia udah berubah loh. Ya. Dunia udah bergerak maju loh. Era makin modern loh. Sekarang digital loh. Ayo loh, kapan?" gitu. Ya. You Eh, know, Pak. Jeff Bezos pernah mengatakan tidak ada yang namanya stres. Stres itu hanya terjadi saat semuanya ditaruh di pikiran dan tidak mengambil sebuah action kecil. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira Mas Sakta mau ngambil keputusan seperti apa? Nerusin ini saya sih, proyek-proyek yang saya bikin, Ya. udah lagi saya nerus. Ya. Dan Cuman di kayak, saya, yang munculnya hmm, adalah apa ya? Anda berkarya buat Anda ya, bukan untuk Anda ini tunjukkan kepada orang lain. nah, Itu yang paling seru di situ Mas Akta. Ini yang saya sadari juga ketika saya buat podcast dan sebagainya, ketika saya ingin mendapatkan validasi dari orang lain, saya tidak menikmati dalam berkarya. Tapi ketika saya berkarya karena itu menyenangkan buat eh, saya konsisten dalam berkarya, I'm having fun, dan ternyata efek sampingnya orang-orang DM ke saya, terima kasih ya Pak, saya kasih ke teman saya dan dia tidak jadi bunuh diri dan sebagainya. Yang dulunya saya tuh lompat banget ke situ. Saya pingin bermanfaat bagi orang lain. Saya pingin membuat orang lain itu bahagia dan sebagainya. Tapi saya sendiri nggak bahagia dalam berkarya gitu. Akhirnya berhenti podcast oh, itu. Ketika saya dulu yang bahagia, saya nggak peduli dengan orang lain. Ternyata lingkungan itu juga merasakan manfaatnya. nongol nih Pak, maaf. Hmm, Nih, gini Pak, saya tuh selalu nunjukin karya saya tuh sama orang luar gitu. hmm, Saya nggak mau orang pernah kenal saya kecil, ya, orang di lingkungan kampung saya kenal kecil, tahu apa yang saya bikin gitu. ya, Tapi Pak, kejadiannya ketika saya memperkenalkan karya saya keluar, hmm, di luar lingkungan saya tuh kayak jatuhnya boncos mulu Pak. ya, Kayak jatuhnya ya apa ya, ibarat kata rugi, hancur lagi gitu. Tapi maksud saya
Mungkin nggak sih Pak kalau saya kenalin ke lingkungan saya gitu, karya Oke, saya? ini menarik nih. Ini juga dialami oleh klien saya yang ingin terkenal. Namun dalam usahanya ingin terkenal, dia nggak dikenal-kenal. Akhirnya saya tanya, bagaimana jika bukan terkenal yang paling penting, tapi sudah sejauh mana kamu mengenal dirimu sendiri? Nah, ketika dia merubah cara pandangnya, yang paling penting adalah aku mengenal diriku sendiri, dia semakin dikenal oleh orang banyak. Itu paradoksnya di sini ya. Jadi, em, bagaimana jika Mas Sakta dan teman-teman ini juga tolong pertimbangkan itu. Bagaimana jika satu-satunya yang perlu menikmati karya Anda adalah diri Anda. Dan ini diakui oleh eh, Rubin. Jadi saya lupa nama depannya. Rick Rubin. Rick Rubin ini adalah produsernya Beyonce. em, kemudian saya lupa. Jadi beberapa artis Rick Rubin ini yang lagunya sukses sama lagunya flop di pasaran itu ketika dia buat statistiknya ditemukan bahwa yang ngetop banget lagu itu terjadi ketika diproduseri sama dia dan artisnya itu lagi menikmati prosesnya. Dia nggak apa ya, dia nggak buat lagu untuk konsumennya, tapi dia buat lagu ketika nyanyi dia happy dan itu ternyata disukai oleh orang banyak. Karena kalau dari sisi energi juga sama. Untuk apa ya, energi itu adalah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan Mm-mm. kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi semuanya berpusat dari kita dulu, gitu. Maaf ya, Ya, karyaku udah ada yang dengerin Pak. Enak hmm. aja. Udah Iya, ada, lumayan ada yang dengerin. Cuman iya, mau iya, iya. memperluas lagi, nggak salah kan Pak? Mau memperluas lagi gitu. Oke, memperluas energi dari apa? Apakah merasa tidak cukup dengan aku tuh kan aku keren banget, nggak layak lah hanya cuman segini doang. Harusnya lebih lagi atau wah terima kasih ya udah ada yang dengerin. Oke, karya apa lagi yang bisa aku hasilkan? Dari state mana Anda menggunakan cara pandangnya? Yang pertama sih, yang Oh, makasih. oke, Saya oke, udah grade itu. ya, Dan oke. makanya saya nggak ngoyo-ngoyo amat Pak. Mm-mm. Tapi saya tahu di hidup ini perlu ada peningkatan. Karena kalau kita nggak meningkat, ya peningkatan semuanya Pak ya. Finansial, Ya, spiritual, ya ya, kan? Terus ya. karakter. Kalau saya di sini-sini saja dan tidak kemana-mana, ya saya tidak tahu dunia yang lebih luas. Ya, dari kesadaran ini apa yang ingin Anda pilih? Belum tahu Pak, saya udah Ya, nawarin ke label, saya udah dulu hampir hampir mau jadi Pak, mau berangkat ke Jogja, tiba-tiba gara-gara mungkin saya salah ngucap, jadi nggak jadi. ya, Dapat magang di suatu tempat, karena saya salah ngomong nggak jadi. Kayak gitu Pak. ya. Kalau tidak Makanya ada saya kejadian yang Anda alami, melainkan Anda yang trauma menciptakan ini, gitu Pak. kira-kira apa yang mau Anda putuskan? Hmm. Jadi nggak ada satupun yang kita alami ya. Yang ada hanyalah Oh kita yang ya, menciptakan kondisi ini. ya apa ya, bersenang-senang kalau nggak ada yang dialami ya Pak. Iya. Jadi yang tadi Ya Anda seru-seru. ya ditolak sama orang yang mau ngambil kerjaan pun karena Anda yang memilih, karena Anda yang menciptakan. State apa Hmm. yang Anda pilih? Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena saya sering meragukan diri sendiri kali ya. Ya, ya. Jadi tidak ada yang salah ya Jadi, dengan kita meragukan diri kita, namun realitanya ada seperti ini. Jadi saya juga ini bagus banget Mas Sakta kesadarannya buat teman-teman di sini. Kita tidak mengalami apa kita tidak ada namanya aku yang mengalami, melainkan aku yang menciptakan. Nah, Mas Sakta sorry sendiri sorry Pak, bukan maksud motong. hmm, Tapi Pak, itu kan udah naluri ya Pak, ngeraguin diri. Kadang sulit dihilangin gitu. Contoh nih, ya, misalkan saya mau interview gitu. Di dalam dari rumah tuh sudah dibilang, oh gue pasti bisa, gue pasti bisa. Pas sudah sampai sono, ya yeah, melempem. ya, Anda Apa yang Anda saya Anda Anda kan yang hilang. menciptakan itu kan? Iya Bukan bener, bukan yang mewawancarai kan? iya bener bener. Iya. Oke, ada Saya lagi yang sering, pengen di-shifting energinya? ada. Thank you Pak. Sami-sami. Apa yang muncul dari percakapan tadi mengenai quantum jumping, dari kondisi kita belum berhasil,
dan kemudian kita berfungsi dari melihat ada yang salah dari kehidupan kita dan akhirnya kondisinya tidak berubah. Tapi ketika kita melihat, oke, ini sudah terjadi, bagaimana jika ada kontribusi dari sebuah kejadian ini? Kira-kira keputusan apa yang mau aku ambil? Karena itu adalah dua vibrasi yang berbeda. Nah, quantum jumping for beginner adalah fungsinya untuk meng-unleash your potential. Maksudnya apa? Jadi, bagaimana jika, dan ini kalau nggak salah, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa em, dari Dr. Joe Dispenza itu mengatakan kita mempunyai pikiran 6.000 pikiran dalam satu hari dan 9 sorry 90 sorry 90% sorry kita mempunyai pikiran 6.000 pikiran dalam satu hari. Mayoritas pikiran isinya ketakutan dan 90% adalah ulangan di hari kemarin. Jadi artinya apa? Kalau di hari kemarin kita sudah mikirin ketakutan dan kemudian hari ini yang kebanyakan pikiran itu adalah ulangan di hari kemarin, dapat dipastikan hari ini kita akan stres. Oleh karena itu kenapa perlu namanya sebuah keputusan untuk mengubah kondisi yang sedang Anda alami. Apa? Coba cari segala cara, komitmen untuk bersahabat dengan pikiran Anda. Cara yang paling mudah adalah gratitude journal. Jalan pagi, yang ini disarankan oleh ahli neuroscientist namanya Andrew Huberman, mengatakan bahwa itu kenapa orang-orang seperti zombie berangkat kerja, bangun tidur, berangkat kerja, pulang dari kerja, tidur lagi. Cuman begitu saja siklusnya. Dan itu nggak salah juga. Tapi itu tadi kita akan bergerak dari problem solver, yang mana adalah berkaitan otak kita yang mayoritas berfungsi. Karena otak kita diciptakan untuk menciptakan skenario yang isinya penuh dengan ketakutan. Itu kerjaan otak kita. Dan itu nggak salah juga, tapi sudah dari sononya. Supaya kita bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun di nenek moyang kita, otak kita selalu melihat yang salah dari sebuah skenario kehidupan. Itu saja kerjaan otak kita. Nah sekarang di era tanaman beracun sudah dikit, binatang buas juga sudah berkurang, yang muncul adalah kita selalu curiga akan kehidupan ini, yang mana kita selalu merancang kegagalan di kehidupan kita. Itu yang dinamakan halusinasi. Halusinasi atau visualisasi yang kita lakukan itu biasanya isinya penuh dengan ketakutan karena itu adalah kerjaan otak. Oleh karena itu saran saya naikkan vibrasi Anda ke level yang berikutnya yaitu infinite being yang halusinasi atau visualisasi berdasarkan apa yang aku inginkan terjadi di kehidupanku dan langkah kecil apa yang bisa aku ambil. Apa yang membedakan halusinasi dari otak dan visualisasi dari pikiran? Halusinasi dari otak biasanya isinya penuh dengan ketakutan yang membuat level stres Anda tinggi. Sedangkan visualisasi dari kesadaran itu membuat Anda antusias dalam mengambil sebuah keputusan. Klien saya ingin membuat bisnis catering, dia bingung nggak punya modal, namun dia yakin kalau ini menyenangkan buat dia, akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk datang melihat survei ke toko peralatan masak. Nah, ketika dia survei di sana, dia ketemu dengan teman lamanya dan akhirnya mereka kerjasama untuk membuat usaha catering karena temannya punya modal, dia punya skill. Nah, bagaimana ini adalah sebuah quantum jumping yang klien saya sadari dan ambil keputusannya, sebuah keputusan kecil, hanya survei saja, tapi semesta ngelihat dan apa ya, mengaknowledge, mengapresiasi keputusan kecil dia untuk membuat realitanya benar-benar menjadi kenyataan dengan didatangkan partner bisnisnya itu. Jadi action itu menarik ya, apalagi actionnya berdasarkan rasa antusias. Apa yang akan bermunculan ya hari ini? Saya berbicara dengan Mas Lukman, interpreter juga bilang, apa yang akan bermunculan ya nanti di kelas ini gitu. Karena saya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Namun yang saya tahu adalah saya sedang bersenang-senang menjadi space buat Anda. Istilah quantum jumpingnya itu be holding the space for you. Gitu. Oke, dari sini kesadaran apa yang muncul sebelum kita masuk ke slide yang berikutnya? Malam, Pak. Halo, Wen. Bapak, ini sebenarnya aku mau tanya gara-gara intronya Bapak tadi sih, masalah indigo. Aku Ya. mau tanya antara channeling, indigo, dan apa lagi ya? Paralel. Hmm. Karena ini aku lagi diem dan mencoba mencerna dari seminggu kemarin kan Pak, dari yang kejadian anakku itu. Ya. Sampai di titik tadi aku itu ngobrol sama Kak Santi sama C. Pauline gitu kan. Hmm. Nah, mungkin waktu aku lagi ngebars
portal anakkunya terbuka, dan mungkin dia lagi nggak tahu itu space, karena selama ini mungkin dia belum tahu ya, oh ini space-nya aku gitu. Terus Ya, kondisi gelombang otaknya juga dia lagi low gitu kan. Dan kebetulan dia sendiri juga memang indigo dari kecil kan Pak. ya, Apa? Sebenarnya ada sedikit kekhawatiran gitu loh Pak. Karena kalau aku memaksakan, masih ada lah Pak, aku takutnya kalau aku bars, karena kemarin kebetulan aku ngebarsnya di Malang, ya. anakku di Madura juga kemasukan lagi gitu kan, sampai Eh, sama ayahnya itu diruqyah gitu kan. Ya, Aku tuh sampai gini, aduh ini belajar kesadaran, memang kita sampai yang gimana gitu loh, aku tuh sampai yang otak aku tuh lagi mencoba mencerna gitu loh, sampai aku baca di Alkitab, aduh ini aku itu orang kurang percaya atau bagaimana gitu kan. hmm, Karena hmm. di ayat itu yang waktu Yesus mengusir roh jahat dari anak kecil gitu loh, sebenarnya kita bisa lakuin itu, cuma kan mungkinnya aku juga kurang percaya dengan diriku, karena aku merasa bahwa aku belum cukup nih untuk menangani ini, dan ini belum pernah kejadian dan aku belum pernah tahu gitu kan. Tapi kok semesta bercandanya seru banget ya. Eh, Keren. Ya, kayak kayak hal yang aku nggak tahu, yang nggak pernah terjadi, mungkin juga belum dialamin orang lain, kok terjadinya di aku gitu. Ada sih Pak rasa kayak gini. Makanya waktu hari Jumat kemarin aku nggak tanya, nggak apa, aku masih nyoba nyerna gitu. Mungkin orang berpikir aku halu, kemasukannya kayak gimana. Jadi anaknya aku tuh, dia dia tahu ada itu mau masuk. Kenapa cuma pas waktu hari itu aja yang habis dibars dia kayak kecolongan gitu loh. Terus kenapa juga yang jadi pertanyaanku waktu aku ngebar, padahal kan ini udah terpisah laut gitu kan Pak ya. Aku di Malang, dia di Pamekasan. Kok masih nyambung gitu. Nah, itu yang mau aku tanyain. Kalau kesadaran dari akunya sih mungkin kayak pondasinya di akunya lebih di ini ya Pak ya, dari agama, iman dan segala macamnya gitu. Itu sih Pak. Thank you Pak. oke, thank you, Wen. Maaf ya, saya sambil fasilitasi ada yang lagi dapat panic attack ini. Em, oke, oke. Jadi apa yang Weni katakan tadi, yang saya suka, Weni itu dari apa yang kamu alami, kamu langsung mengakses your state of being. Jadi sosial apa? Soul kontrak kita kan udah jelas dengan agama kita, dengan budaya kita, dengan gender kita. Udah jelas Weni ya seperti ini. Dan aku suka banget kamu langsung mengakses your religion, langsung lihat buka Alkitab dan sebagainya. Karena itu state yang kita bisa alami. Sedangkan anak Anda yang indigo itu, dia sedang menjalani perjalanan kesadaran dia. Saya tidak menyarankan Anda berfungsi dari rasa kasihan. Karena kalau kita sedang melihat dia kasihan, kita sedang kirim sending apa namanya victim energi ke dia. Yang paling enak di sini, Wen, coba tanya, apa sih kontribusi anakku yang indigo ini mengalami ini? Apa kontribusinya buatku? Apakah membuat aku kembali membuka Alkitab? Apakah membuat aku kembali untuk mencari mencari informasi yang sebenarnya buatku, sehingga aku bisa menjadi, karena begini, kenapa saya suka ke hutan, ke kalau lari ke jalan pagi saya suka ke hutan tuh kenapa? Karena hutan nggak pernah punya penghakiman. Jadi apapun yang saya rasa pain, ya begitulah ya. Kita para healer 2.0 ini ya, bangun pagi udah berusaha untuk menyembuhkan tetangga secara energetically dan sebagainya. Akhirnya saya keluar rumah, ketemu dengan taman yang nggak punya penghakiman. Yang kenapa membuat saya happy? Karena ya itu tadi, tumbuhan tidak punya penghakiman, memberikan space buat saya, sehingga saya bisa mengolah jiwa saya sendiri. Nah, untuk menjadi healer 3.0 adalah tolong gunakan state-nya hutan itu. Jadi, we, ini nih saran aja sih, Wan. Keputusan tetap dengan kamu. Kamu nggak punya penghakiman terhadap apapun kondisi yang sedang anak kamu alami. Kamu melihat ini sebagai sebuah, menarik ya, terjadi kondisi seperti ini. Apa sih kontribusinya buatku? Space apa yang aku bisa menjadi untuk mengizinkan anakku memilih ini?
ini yang aku perceive, kondisi ini semakin terjadi karena kamu sedang menolak kondisi ini. Aku seorang ibu, aku harus menjaga dia, ini nggak boleh terjadi, aku harus melindungi dia. Semakin kuat kondisinya itu. Tapi ketika, oke, ini sudah terjadi, apa kontribusinya buatku? Dalam proses menaikkan kesadaranku, apa sih kontribusinya? Itu tadi kamu buka Alkitab, kemudian kamu baca lagi buku-buku akses atau buku-buku kesadaran yang sudah kamu pelajari. Sehingga kamu menjadi space buat anak ini. Karena yang menyebabkan klien kita nggak berubah, kalau misalnya Anda sedang berhubungan dengan klien ya, teman-teman di sini, karena kita punya penghakiman. Oh, dia belum berubah. Oh, dia sudah berubah. Itu kenapa, tolong, mencontohlah ke alam. Kenapa orang-orang yang secara energetically sensitif itu senang banget ke alam? Karena itu tadi, dia nggak punya penghakiman. Yang menyebabkan dia bisa olah jiwanya sendiri lebih mudah, dan ketika selesai berhubungan dengan alam, dia akan lebih greater. Itu kenapa salah satu pendekatan quantum jumping yang menurut saya sangat mudah, tolonglah sering-sering interaksi ke alam. Kenapa alam nggak punya penghakiman? Nah, di sini Wen, apa yang muncul kesadarannya, silakan. Semalam itu Mama telepon waktu Hmm. kita itu kan aku, Kak Santi, Bu Wiwin, Bu Rini itu kita lagi di tempatnya Bu Rini di Ya, suaminya kan kebetulan di rumah sakit tapi kita waktu itu aku sempetin Pak. Jadi aku ngajak orang-orang untuk ikut meditasi kelasnya Bapak baru kita ngebars ya, waktu itu. ya, ya. Nah, di tengah-tengah waktu ngebars itu mama aku telepon. Ternyata mamaku mau ngasih tahu kalau papanya anak-anak itu habis nelpon gitu, habis ngerukiah anaknya dan minta Hmm. tolong untuk karena hubungin aku nggak bisa gitu kan, Ya, minta tolong untuk jangan deh, jangan di bars gitu. Karena aku agak bingung juga nih Pak tadi. ya. Menurut dianya, katanya itu energinya dikirain aku yang memasukkan itu ke anakku gitu loh. Hmm, Jadi hmm, kayak hmm, hmm. kayak apa aku sengaja membuka portal anakku memasukkan segala macamnya gitu kan Ya, padahal kan memang si anak ini memang udah bisa melihat hal-hal kayak gitu kadang ya, ngelihat orang mau dateng tiba-tiba dia ngasih tahu itu kan memang dari dia 1,5 tahun kalau nggak salah yang pas dia bisa ngomong nah ya, terus apa namanya gimana caranya biar aku itu sebenarnya kayak eh, apa ya Pak ya kasihan gitu loh ngelihat anak itu kalau hmm. mungkin aku berharap sih tidak terjadi lagi ya karena yang aku persepsi dia tangki cinta kasihnya itu hampir kosong gitu loh Pak. Jadi dia kayak meragukan dirinya dia sendiri, dia kurang mencintai dirinya sendiri. Jadi kayak saat portal itu terbuka dia sendiri yang memang mengundang waktu itu gitu loh dan dia sendiri yang memang kayak kayak butuh temen gitu loh Pak. Untuk meyakinkan ayahnya bahwa Bar ini sebenarnya aku cuma pengen loh anakmu itu lebih rileks. Aku nggak ada masuk apa-apa. Ayahnya juga tahu aku sebagai ibunya kan nggak mungkin bermaksud aneh-aneh gitu. Hmm. Cuma maksudnya aku tuh kalau memang anak kayak gini, kenapa nggak kita arahin aja? Tapi kan yang lebih penting kan dari agamanya dia dulu, pondasinya bagaimana aku seorang ibu bisa jadi apa contoh ya buat anakku. Terus ayahnya juga begitu. Karena antara aku dengan ayahnya itu kita sering berselisih paham gitu loh Pak. Ya, Jadi ayahnya ini kayak udah deh ini anak mau ujian kasihan nanti dia otaknya terganggu raganya terganggu gitu. ya, Sedangkan dari akunya ya oke, aku tahu tapi maksudnya itu diarahin pelan-pelan. Semuanya itu kan pilihan ya, nggak ada baik nggak ada benar. Hanya saja untuk lebih ngarahin gitu loh Pak. Karena kan kalau kalau aku sendiri dulu kan juga ditutup ya sama mamah ya hmm. untuk benar-benar nggak boleh ngelihat kayak gitu gitu kan. Itu tuh Ya, rasanya ke badan itu malah sakit semua Pak. ya, ya, Yang aku rasakan gitu ya. Nah, aku pengennya anakku itu lebih kayak mungkin dia belum sekuat itu mentalnya, tapi setidaknya dia kayak mengabaikan dan segala macam dan ayahnya bisa gitu loh Pak kayak menerima bahwa itu tuh bukan hal aneh dan nggak ada yang gimana-gimana pengen kayak gitu sih Pak. Nah mau menjelaskan itu tadi aku tanya antara channeling, hmm. paralel dan indigo
gitu. Oke, channeling paralel dan indigo itu mempunyai apa ya? Tidak punya namanya space and time. Semuanya kejadian terjadi di saat yang bersamaan. Itu yang dinamakan apa namanya paralel. Dan ketika dia bisa mengolah paralelnya, dia akan menjadi channeling. Dia akan bisa menchannel lebih mudah dibandingkan orang-orang yang masih punya space and time. Jadi indigo punya potensi yang besar untuk menjadi channeler, untuk bisa apa ya mendownload wisdom dari entitas atau dari akashic record misalnya. Karena dia tidak punya space and time yang artinya semuanya adalah eternal, terjadi di saat yang bersamaan. Nah, sebelum masuk ke arah indigo itu, oke. Jadi gini, ada sebuah kejadian orang yang belajar kesadaran karena dia ingin melatih anaknya yang nakal, namun dia lihat dia punya potensi. Akhirnya dia belajar kesadaran. Yang terjadi adalah apa? Dia ketagihan dengan belajar kesadaran. Menariknya, ketika dia ketagihan belajar kesadaran, dia berfungsi dari space, tidak ingin apa ya? Karena dia ketika di belajar kesadaran dia mendapatkan informasi kondisi yang di luar adalah aku yang menciptakan. Artinya untuk mengubah kondisi yang di luar, aku dulu yang perlu aku rubah. Nah, ketika dia fokus kepada dirinya, melatih kesadaran dia, anaknya menjadi sebuah anak yang berbeda. Kenapa? Karena anaknya ini nakal, karena si emaknya berusaha untuk mengubah anak ini. Tidak bergerak dari aku menerima dirimu yang seutuhnya. Karena cinta berdasarkan give and take dan cinta berdasarkan gifting and receiving itu adalah dua energi yang berbeda. Hubungan saya dengan orang tua saya dulu give and take. Saya ngasih hadiah ke dia dengan harapan orang tua saya ngucapin terima kasih ke saya. Namun ucapan terima kasih is not their culture, bukan budaya mereka. Dan saya nggak bisa nerima itu. Tapi ketika sekarang saya bergerak dari gifting and receiving, saya punya uang untuk gajak mereka makan, dan saya masih melihat kedua orang tua saya, ibu saya masih sehat, itu sudah cukup buat saya. Akhirnya saya bahagia apapun respon dia. Kok aku diajak makan makanan seperti ini sih? Gitu. Dulu sebel, tapi sekarang, aduh, aku ngeliat dia nyokap gue sehat, gratitude, dan aku punya uang untuk belanjain dia makanan, itu aku udah bersyukur. Nah, dari sini apa yang kamu sadari, Wen? Atau teman-teman silakan. Hal apa ya Pak ya, saya Pak, sebagai ibu gitu. ngomongin ke Ya, gimana, Wen? Yang baiknya saya lakukan untuk itu tadi, perceive dan receiving gitu kan, biar Ya, tidak terlalu gimana-gimana gitu ke anak. ya, Soalnya ayahnya itu takut gini Pak, eh, anak itu nanti kalau kalau terbuka portalnya, atau selama ini tuh si Nacha ini dia memang tidak mau bercerita, dia tahu, tapi dia selama ini tuh mengabaikan gitu loh Pak. ya. Oke, biarin aja gitu maksudnya, dan ya udah gitu kan, memang berdampingan gitu. Cuma ayahnya itu takut kalau itu tuh menyerang ke mental, menyerang ke otak, terus anaknya halu. Dan kalau aku sih yang aku takutkan adalah kalau itu terus-terusan karena dia pondasinya belum kuat dan dia belum belajar kan, masih baru 19 tahun ya, mau 19 tahun. Itu tuh dia tidak mengenal dirinya sendiri tuh Pak. Oke. Yang aku ingin itu dia lebih mengenal ke dirinya sendiri dulu untuk dia Yes. bisa tahu itu. Ya, ini udah bagus karena kamu sedang menciptakan sebuah skenario berbentuk ketakutan yang belum tentu benar adanya toh. Nah, bagaimana jika kamu menyeimbangkan dengan, oke, aku takutkan anakku seperti ini A, B, C, D, ini yang aku takutkan. Terus apa yang aku inginkan apa sih? Juga lengkapi A, B, C, D, sehingga latihan ini akan membuat kamu, karena begini, Wen ya, em, sekali lagi kita adalah infinite being, kamu infinite being, anakmu infinite being, masing-masing sedang dalam perjalanan kesadaran mereka. Saya Namun sekarang kamu lagi masuk ke sebuah definisi label yang bernama ibu. Aku harus menolong anakku karena itu adalah kewajiban seorang ibu. Oke, dipegangin dulu. Nah, bagaimana sekarang cara ibu 2.0 yang versi Weni adalah menciptakan dua skenario. Karena skenario yang aku perceive energetically
ini terlalu kuat, yang isinya penuh dengan ketakutan. Coba diseimbangkan, yang isinya penuh dengan yang kamu inginkan. Karena dua-duanya adalah halu kan. Yang satu adalah rencana, tapi isinya penuh dengan ketakutan. Aku takut anakku ini, aku takut ini. Oke, nggak apa-apa. Itu izinkan dulu hadir. Namun yang di saat yang bersamaan bikin list apa yang aku inginkan terjadi. Sehingga kamu menyeimbangkan itu. Kebanyakan orang di luar sana suka lupa dipenuhi sisi ketakutannya, tapi rencana, keinginan yang dia inginkan tuh nggak dipenuhi. Nah, ini tolong di apa namanya dilengkapi. Paling tidak latihan malam ini, kalau bisa sih, memang tolong hancurkan label mengenai ibu dan anak. Karena ibu dan anak bergerak dari kasih sayang, bukan bergerak dari kesadaran. That's okay. Tapi kalau masih pegang itu, mainkan pelatihan tadi. Yang aku takutkan dan yang aku inginkan. Yang kedua ini, Wen. Ketika kamu ngomong nama anakmu Naca, aku agak berat di dada sebelah kiri. Panggilannya, Pak, nama lengkapnya siapa sih? Naca Aurelia Kayana. Oke, ada, oke, oke, oke. Kapan nama Naca ini diomongkan? Dan sebelumnya yang dia dipanggil dengan nama apa? Halo, Naca, Ya, Pak. dari kecil udah Naca. Naca. Oke, ini aku ini nggak tahu ya. Oke, oke. Coba kamu main-main. Naca Aurelia siapa? Aurelia Kayana. Kok aku seneng kaya ya dibandingkan Naca ya? Karena semua anak saya empat-empatnya itu Kayana, Pak. Jadi waktu itu aku buka usaha, CV Heeh. aku tuh namanya Kayana. Nah, Oke, ya, jadi ya, ya. aku nggak mau kalau nanti ada apa-apa itu merasa punyanya yang kakaknya aja. Jadi Oke, semuanya akhirnya aku kasih nama Kayana. Kayana sendiri artinya bijaksana. iya, iya, Sedangkan iya. kenapa nama Naca itu tercipta waktu itu Ya, saat itu dia lagi hamil, Pak. ya. Hamil ini kan dengan banyak banyak cerita, banyak kejadian. Terus aku tuh ngelihat film Oke, ini tuh Pak, film oke, Cina oke, yang anak kecil oke, dari oke. negara asing tuh Pak. Ya, ya, ya. Akhirnya dia bertobat jadi dewa. Nah itu aku ngambil nama Najwa dari situ. Oke, oke. Karena kamu sedang menaruh bukan, kamu sedang menaruh energi yang besar banget di nama ini dan ke anak ini sendiri. Kamu sedang punya secret agenda ke anak ini yang gini. Orang gimana kata-katanya? Jadi, ah, ya, Rasa Sarah. bersalahku ke anak ini lebih besar Pak. Jadi Oke, kayak kalau oke. dibilang dari empat anakku, rasa cintaku ke yang nomor satu ini jauh lebih banget banget gitu. Sampai Iya, akhirnya mukanya kan mirip banget kan. iya, 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 iya. Karena kamu sedang menaruh story-story ketika kamu hamil itu sebagai sebuah janji. Aku nggak tahu ya, karena ini nama ini kayak ah, karena ketika kamu ngomong Naca itu gitu. Em, jadi saranku adalah eh, coba tolong dicabut janjinya. Oke, janji yang aku punya mengenai anakku ini, apa kamu bersedia untuk haju cabut dan batalkan? Yes, Oke, aku target perfect person dia. oke. Dan tolong ini apa namanya? Tolong kamu dan dia adalah dua infinite being yang berbeda karena kamu sedang bilang ini adalah cerminan diriku. Itu juga agak kamu sedang sending something ke dia yang ketika dia dengar apalagi dia mendengarnya itu di usia 1 sampai 7 tahun, dia akan apa ya? Mm, dia tidak punya autentik authenticity mengenai dirinya. Itu juga Mukanya aja Pak yang mirip, tapi kelakuannya jangan sih aku ya, ya, harap dan jalan hidupnya jangan. Kalau bisa jauh lebih baik dan jangan ya. ngalamin yang sakit-sakit kayak aku deh gitu. Nah, Pengennya. ketika kamu berfungsi dari jangan, kamu sedang fokus ke arah situ. Tapi ketika Oke. kamu berfungsi dari, oke, apapun yang anak ini akan alami nanti, aku akan menjadi space buat dia. Jadi, kenapa kamu sedang mengalami kondisi ini? This is my interesting point of view ya. Kamu sedang diminta untuk menaikkan level kesadaran kamu,
Sehingga apapun yang anak ini alami nanti, kamu tetap menjadi hutan buat dia. Kamu nggak menghakimi, kamu nggak ikutan sedih, kamu nggak marah, kamu nggak stres, tapi kamu menjadi space, kamu menjadi sosok yang kokoh untuk menginspirasi Nacha, sorry untuk menginspirasi Nacha Aurelia Kayana ini untuk bisa memilih. Karena gini, se- seberapa besar usaha kita untuk menolong orang lain, kalau orang itu belum memilih, agak susah, bro. Jeng, eh, Weni dan teman-teman di sini. Tapi ketika kamu terus menjadi apa ya, membahagiakan dirimu sendiri terlebih dahulu dan terus memberikan apa ya, tali, tangga, inspirasi ke anakmu, kamu izinkan tolong anakmu yang memilihnya. Nah, memang di situ olah jiwanya perlu kita latih dari rasa kasihan, ini kan anakku dan sebagainya. Tapi ketika kamu, aku nggak pingin anakku mengalami seperti itu, kecenderungan anak itu akan mengalami seperti itu akibat dari bawah sadar kita berperilaku seperti berusaha untuk menjaga dia, menolong dia, bukan menginspirasi dia, itu akan semakin besar. Nah, apa yang muncul di sini, Men? Dan teman-teman silakan. Kalau sekarang tuh Pak, aku belajar untuk melepaskan karena Hmm, eh, aku tuh tadi kayak gini, semesta seru ya. Dulu aku mati-matian dengan pasangan gitu. Akhirnya aku merasakan sakit itu karena pasangan. Mungkin bukan ya. karena pasangannya, tapi karena memang aku diajarkan untuk hal yang aku belum mengerti gitu kan. Oh, nice, yes. Eh, Sekarang pun begitu. Aku sebagai Ya, seorang ibu, di mana aku berpisah dengan anakku beberapa tahun gitu kan, dan ya, sekarang anakku mau sama aku nih gitu kan, tinggalnya mau ya, bareng sama aku. Harusnya aku juga bisa menjadi wadah yang bisa ngayomin dia, bukan untuk yang kayak ini itu semuanya harus aku atur dan semuanya harus dia tunduk sama aku dan seolah-olah aku tahu yang terbaik untuk hidupnya. uh, Aku belajar sih ya, Pak, ya. untuk sekarang itu percaya. Jadi dia ke Malang besok itu dinaikkan travel sama ayahnya. Hmm, Ayahnya bilang aku capek katanya gitu. Kamu naik travel, kalau enggak kamu belajar naik bus, terus naik ya, ini gitu. Aduh, secara ibu ini juga masih itu anak nggak pernah, bukan yang tipikal anak anak biasa main gitu kan Pak. Dia biasa di rumah terus tiba-tiba dilepas gitu aja dia nggak tahu arah, bisa nggak ya, tapi aku kayak gini, oke Tuhan, kamu tahu aku ini ada sedikit ketakutan sebagai seorang ibu, tapi aku percaya kalau kamu pelihara anakku di jalan apapun yang dia pilih gitu, Tuhan pasti wow, lindungi. Aku wow, belajar untuk itu. Jadi aku tadi bilang ya, sama Cici, karena travelnya itu malam, Pak. Bayangin aja dari Madura ke Malang itu jam jam 7 apa jam 8 malam. Aku bilangin, "Oke, Cece, Bunda percaya sama Cece, Tuhan lindungin Cece. Bunda tunggu di Malang ya, Nak ya. Kita bersenang-senang." Aku cuma ya. bilang itu aja sih. Keren, keren. Yes, yes, yes. Nah, ini ya, teman-teman, ini yang membedakan dengan orang-orang lain di sana. Saat kita bergerak dari kesadaran, kita seperti pohon yang teduh. Apa yang dilakukan Weni tadi kan, gimana nggak seteduh-teduhnya gitu. Untuk beruntung banget kan punya ibu seperti itu. Jadi ada teman saya yang saya thank you ke saya. Kamu tuh masih temenan sama aku, walaupun kamu udah tahu ya backgroundku, karena dia sempat terjebak di obat-obatan dan sebagainya, teman-temannya pada menjauhi. Dan kebetulan ketika kita ngobrol, saya selalu ada buat dia. Ya, karena saya jelaskan kepada dia, apapun keputusan yang kamu ambil, silahkan. Aku tetap ada di sini. Kalau ada apa-apa, yuk kita TikTok. Lihat apa yang bakal terjadi. Nah, menariknya, hanya saya menjadi space buat dia. Saya tidak menggurui siapa dia. Saya tidak merasa sok lebih tahu dibandingkan dia. Tapi, oke, kamu mau terus-terusan seperti ini, apakah akan mengubah kehidupanmu, atau kamu akan semakin stres ke depannya? Ya, semakin stres. Oke, mau seperti ini atau mau mengambil keputusan yang berbeda? Saya selalu berfungsi dari pertanyaan. Tanya, tanya. Karena ego saya tuh pengen ngasih tahu gitu, tapi weh, siapa saya? Emang gue tahu apa yang terbaik buat dia, bukan urusan gue juga gitu kan. Yang paling penting adalah saya menjadi space buat saya sendiri terlebih dahulu, yang nantinya akan berefek kepada orang-orang di sekitar saya. Jadi itu kenapa kebahagiaan kita perlu kita dahulukan, proses kesadaran kita perlu kita dahulukan, karena itu penting
diri kita dan lingkungan. Jadi kedengarannya kan agak egois ya. Kenapa saya selalu minta Anda untuk mendahulukan bahagia Anda, tapi semakin level kesadaran Anda tinggi, semakin luas space-nya untuk orang-orang itu berteduh dan berlindung kepada Anda. Walaupun kita bukan ingin menolong mereka. Oke, apa kesadaran yang muncul? Silakan. Thank you ya Pak. Pak. Bapak Ya, yang ngomong, sama-sama. aku yang nangis. Itu body Thank kamu you, lagi thank saya you. thank you. Body kamu lagi saya thank you. Thank you, Pak. Sami-sami, Man. Bapak. Oke, apa yang muncul? Silakan. Enggak, itu buat anak ibu ini, maaf nih bukan so tahu ya. Coba buka cakra coba. Sampai tahu. Oh, cakra ya. Cakra seru tuh. Seru, Ya seru tuh coba cakra. tahu. Kan kita nggak tahu. Ya, Kenapa juga ya. usaha kan. Udah tahu Oke, dibuka thank you ya, cakranya. Mas Lata. Lebih-lebih ini. Tadi Iya, takut saya saya takut ini ini. ya ada So bahas tahu cakra. saya. Mungkin aku akan tanya ke Bapak kali ya. Atau mungkin belum saatnya. Aku merasa sih belum ya, Pak. Nggak tahu udah. Makanya saya Belum cuma sih, ngasih belum. saran doang. Belum sih. Eh, Belum. next kali ya. Siap, siap. Thank you ya. Siap. Ih, seru. Thank Sama you. Ada lagi yang muncul? Pak, ngomongin Ya. klinik nih Pak. Seru Hmm. nih klinik nih Pak. Ya. Ya kan saya nonton Insidious ya Pak. Nonton apa? Insidious. Ya, Insidious ya. Yang terakhir tuh menarik Pak. Karena kan paranormalnya kan nggak ada ya. Dia meninggal ya. Yang Dan suami dia istri. nggak turun tangan loh. Ya yang gitu suami istri kan dia meninggal. Dibunuh sama hantu juga kan. Terus Ya. dia nggak turun tangan. Pas di Insidious terakhir kan tinggal dia sama keluarganya Lambert. Kalau nggak salah keluarganya Lambert sama ayahnya Brian kalau nggak salah. Patrick. Kan diganggu tuh ya. Diganggu lagi anaknya. Ya. Terus paranormal itu nggak turun tangan. Nggak muncul. Sampai episode terakhir. Dan Ya. si keluarga Lambert ini bisa ngelewatin apa ya, nyelamatin anaknya, terus anaknya bisa selamat dan paranormal itu muncul cuma senyum ke ayahnya yang anaknya lagi dikurung di sebuah dimensi roh gitulah. Terus Ya. dia bilang, hebat ya kamu, katanya, kamu udah nggak perlu saya lagi. Itu keren sih Pak. Ya. Maksudnya Ya. dia tuh jadi pas anaknya si Josh Lambert ini anaknya bertukar roh sama hantu yang jahat, Ya. terus dikurung, terus si itu kan hilang ingatan kan, si Josh Lambert nih hilang ingatan gitu, dihilangin ingetannya sama paranormal yang udah meninggal. Terus dia datangnya ke istri, sebenarnya apa yang terjadi? Gue ngeliat ayah gue yang udah mati gangguin gue. Terus dikasih tahu lah dan bla 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 bla. Terus dia bilang, gue nggak takut dengan ingatan ini. Lo sih ngasih tahu gue dari awal. Gue pengen nyelamatin anak gue. Dia cuma ngelakuin apa yang tahu, dia yang bisa, dia nyelamatin anaknya tanpa drama. Dan anaknya selamat. Dan yang kerennya adalah episode terakhir dia bilang, ya gerbangnya nggak usah ditutup. Ketakutan itu harus dihadapi, bukannya dihindari. Wih anjing. Nah itu yang makasih tuh gue nih, karena kita sering lupa gitu bahwa ketakutan itu kadang nggak mesti diselesain, kadang nggak mesti dihindari, kadang harus dihadapi gitu. Nah kan nggak semua orang Pak punya mental, punya state yang bisa ngadepin rasa takut. Kadang dia bahkan terhanyut sama rasa takutnya gitu. Nah kira-kira apa ya cara menetralkan rasa takut yang nurturing buat kita itu apa Pak? Itu pertanyaan saya, karena rasa takut kan tiba-tiba muncul dan mensabotase hidup kita gitu. Itu kan ganggu. Rasa takut kayak itu menghalangi gitu. Rasa takut akan menjadi sebuah dinding penghalang saat kita mencoba untuk menolak kehadiran rasa takut tersebut. Dari pendekatan non-duality mengatakan bahwa energi itu hanya butuh validasi, hanya butuh diakui keberadaannya. Jadi
ketika saya melatih joy of speaking, public speaking di perusahaan-perusahaan, itu eh, pertanyaan klasik yang ditanyakan oleh klien adalah bagaimana saya lebih percaya diri untuk bisa public speaking. Saya minta kepada mereka untuk mengakui rasa takut itu. Pertama dia nolak, loh Pak kok diakui sih? Oke, sejauh ini kamu halangi rasa takut apa yang terjadi? Makin gugup kan, makin stres kan. Tapi ketika apa ya em, rasa takut yang hadir itu diakui, kok rasa tidak percaya diri dan takut public speaking lagi muncul ya? Terima kasih ya karena kamu sudah hadir. Dan menariknya, saya malah meminta dia untuk memanfaatkan itu jadi topik. Nah, ketika dia praktekkan itu, dia adalah seorang tim leader, tim marketing, dan ketika ada rasa tidak percaya diri muncul, yang biasanya nggak ada, tapi kok hari itu muncul, akhirnya dia gunakan itu sebagai sebuah topik, dan membuat dia dan timnya semakin dekat. Karena timnya kemudian dekat dengan dia karena si pimpinannya ini vulnerable, bersedia untuk memunculkan rasa takut dia. Karena dia melihat timnya itu melihat bapak ini tangguh banget. Tapi ketika rasa tidak percaya diri muncul dan akhirnya dijadikan topik buat dia, itu membuat hubungan dia dan timnya semakin dekat. Ini yang cara termudah untuk menetralkan rasa takut. Apapun emosi yang muncul itu sebenarnya hanya dibutuhkan pengakuan atau validate. Begitu juga saat kita mengakses quantum jumping kita. Saran saya jangan lompat dulu sebelum Anda mengakui rasa tidak pede Anda, rasa tidak percaya diri Anda. Itu kenapa di meditasi kemarin di Spotify nanti Anda bisa cek atau nanti saya kasih linknya di grup. Itu yang pertama kita lakukan adalah menurunkan gelombang otak kita ke alfa yang sifatnya receiving. Apapun rasa takut, rasa nggak pede, rasa kurang rasa bersalah itu diakui dulu keberadaannya. Bukan diiyakan ya, bukan disetujui, beda. Cuman diakui saja, menarik ya ada rasa tidak pede, menarik ya ada rasa takut. Itu akan mudah banget menurunkan level stres atau gelombang otak ke alfa, yang mana Anda akan lebih mudah untuk lompat masuk ke wisdom, your 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 entity in another in parallel universe. Jadi itu tadi itu bagaimana cara menetralkan rasa KPD, rasa takut adalah hanya dengan diakui saja dulu keberadaannya. Kenapa saya selalu mengarahkan posisi bagian kiri? Karena biasanya ketika muncul rasa takut, rasa nggak pede, dan rasa kurang akan potensi diri saya, biasanya di area bagian kiri dalam tubuh saya itu indikator kalau negatif energi sedang hadir. Nah, apa yang muncul di sini? Silakan. Pak, bahas dikit Pak tentang channeler Pak. Saya mau tahu. Tadi Ya. menarik tuh ketika Bapak nyebut kata channeler tuh kayak ada apa ya? Kayak ada bohlam di kepala saya gitu. Saya pengen tahu gitu. Ya. Apa spesifik yang ingin Anda tahu? Apa ya? Yes, tentang seputaran itu, state itu apa gitu. Mungkin saya masih awam. Ya. Soalnya saya tertarik nih Pak secara energi nih Pak, kayaknya Pak. Soalnya kayak pas Bapak bahas itu tuh kayak kok kayak seru gitu, kayak pengen tahu gitu. Ya. Oke, secara simpelnya channeling itu hanya menjadi radio bagi kebijaksanaan semesta. Nikola Tesla juga pernah bilang karya yang saya hasilkan, produk-produk yang saya hasilkan, ini bukan karya saya pure, tapi saya mendownload dari semesta dan kemudian membuatnya dalam sebuah karya. Karena dia menjadikan dirinya hanya sebagai sebuah radio. Walaupun ini kedengarannya agak out there ya, tapi coba Anda perhatikan karya-karya yang sudah Anda jadikan nyata dari energi, ide, menjadi sebuah kenyataan, itu adalah bentuk channeling juga sebenarnya. Karena Anda mengiyakan, kayaknya asik deh untuk mewujudkan karya ini. Dan memang ada yang sifatnya penting itu biasanya kita tunda untuk kita lakukan karena kita langsung otak kritis kita itu mikir, aduh gimana ya caranya. Tapi ketika Anda sedang melakukan hobi Anda nggak mikir kan, otak kritis Anda nggak aktif, tapi kesadaran Anda langsung melakukan mewujudkan hobi Anda. Nah ini kenapa saya sarankan kepada klien-klien saya untuk yang sedang mencari uang tambahan gitu ya.
tolong coba pertimbangkan untuk menjual hobinya. Karena kebanyakan orang itu sedang mencari-cari di luar, tapi dia lupa bahwa dia punya hobi yang saking mudahnya diwujudkan, dia nggak menjadikan itu sebagai pemasukan tambahan. Nggak mungkin lah karyaku mau bisa orang lain mau beli. Itu kan asumsi. Akhirnya dia mencari-cari di luar. Nah, channeling adalah sebenarnya me- apa ya, menyamakan level vibrasi kita dengan level vibrasi keberlimpahan. Level vibrasi keberlimpahan itu ada di high vibration. Sedangkan kebanyakan orang sedang berfungsi dari low vibration. Aku ingin ini, aku ingin itu. Terlalu jauh jaraknya. Tapi ketika dia berfungsi dari bangun tidur, udah berfungsi dari rasa gratitude, apapun kondisi yang dia alami, dia menginginkan kondisi itu nggak pernah ditolak, nggak pernah, dia nggak lagi melihat dirinya salah dan kurang, biasanya dia akan lebih mudah untuk mengakses wisdom di high vibration itu, yang kita juga namakan istilahnya channeling. Em, ya, itu. Apa yang muncul? Silakan. Wisdom. Wisdom tuh kan? Adikmu udah pinter tuh bilang wisdom. Apa? Caranya Kenapa? ada bocah. Caranya ada bocah. Yarin dia mau main kesadaran, Pak. Ya. Tertarik kayaknya. Ayo gini Pak, pertanyaannya Pak. Ya. Tentang kekuatan nih Pak. Orang kan bisa menyembuhkan. Misalkan kebetulan dia bisa nyembuhin 6 orang, 7 orang. Kebetulan itu dia ngerasa bahwa oh dia punya kekuatan gitu. Ya. Ketika dia udah mulai kekuatannya tuh kayak hilang gitu Pak. Gak kepake lagi. Iya. Ulangi. Jadi kekuatannya kayak hilang gitu. Ketika dia udah merasa dia punya kekuatannya kayak hilang. Ya. Pada saat dia nggak ngerasa dia nggak punya kekuatan itu malah muncul. Dia bisa nyembuhin orang. Nah, bagaimana kita ketika kita sudah merasa kita pengetahuan kita besar, kita orang besar dan lain sebagainya, tapi kita tetap bijaksana gitu Pak. Jadi kenapa biar gue gak ngantuk. Jadi kenapa rambutnya merah. Jadi Jadi kenapa orang, jadi gini. Sebenarnya healer yang jago menyembuhkan orang lain itu sebenarnya bukan menghealing orang itu. Ini juga saya dapatkan kesadarannya dari salah satu channeler yang saya ikuti pergerakannya, yaitu Bashar. Bashar itu adalah alien yang di channel sama Daryl Anka. Dia ngomong para healer yang jago ngehealing itu sebenarnya bukan menyembuhkan, tapi dia menjaga vibrasinya tetap di high vibration, sehingga orang-orang yang sakit yang sedang berfungsi dari low vibration itu akan terinspirasi untuk naik juga. Jadi orang-orang yang sembuh itu bukan gara-gara para healer itu, tapi dia sendiri yang memilih, yang sakit itu memilih untuk menaikkan vibrasinya, untuk melihat apa yang benar dari kondisi aku sedang sakit ini, apa sih kontribusinya dan sebagainya, sehingga dia akan menaikkan vibrasinya di high vibration dan akhirnya kondisinya berubah. Nah, sedangkan healer-healer yang tadi Mas bilang kehilangan kemampuannya karena dia beranggapan aku yang menciptakan kondisi ini. Ini yang juga saya wanti-wanti ke teman-teman, kalau nanti suatu saat saya bilang tolong percaya saya ya, itu tolong segera keluar dari book club berkembang bersama, karena saya sedang mencari pengikut. Itu bahayanya orang-orang yang sedang mencari pengikut, karena berkembang bersama menyadari bahwa Anda berubah ya karena Anda berkembang bersama. Fungsinya hanya memberikan pilihan, keputusannya di tangan Anda mau berkembang atau tidak. Tapi ketika si Rahmat ini udah mulai kehilangan atau gila dan merasa powerful dan bilang pokoknya kamu harus percaya dengan diriku, kamu harus menjadi pengikutku, tolong segera keluar dari berkembang bersama. Itu tandanya saya sudah mulai bermain ego. Jadi apa Mas Sakta dan teman-teman yang muncul di sini, silakan. Berarti perhatikan apa yang kita akses ya Pak. Energi yang kita akses. Ya. Terus pikiran yang kita akses. Ya. Berarti kalau yang Bapak bilang tadi berarti kita obat ya Pak. Bukan dalam artian kita sini spesial. Kita ini obat yang berisi zat-zat. Yang zat-zat itu ya energi. Itu
Hypervibration itu adalah zat-zat yang ada di tubuh kita gitu. Oke, kalau itu membuat Anda tetap bergerak dari menginspirasi bukan mengobati, silahkan gunakan. Kalau saya melihatnya, saya hanyalah frekuensi. Saya hanyalah berfungsi dari pertanyaan. Pertanyaan yang saya tanyakan itu menaik apa ya, membuat mereka akan memilih sesuatu yang berbeda. Itu sebenarnya. Kenapa saya nggak suka kasih solusi? Karena itu tadi akan bergerak dari ngasih tahu, tolong percaya saya, kamu harus jadi pengikut saya. Tapi ketika saya berfungsi dari pertanyaan, ya wes keputusannya dia yang milih karena pertanyaan saya itu hanya membuat dia lebih jelas pilihannya apa sih. Kalau sebelum kita nanya, sebelum dia TikTok dengan saya, pilihannya cuma satu. Tapi setelah dia TikTok dengan saya, yang satu pilihan jadi 10. Nah, dari 10 ini, lu mau milih apa? Nah, itu biasanya closing dari saya. Bukan kamu pilih yang nomor 6 ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa yang muncul di sini? Enggak, udah sih itu aja. Soalnya saya punya potensi buat nyembuhin orang nih. Ya. Sekali megang kepala orang sembuh gitu. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kayak Bang Kuncen. Oke, thank Ya, you Pak. sami-sami, Thank sami-sami. you. Oke, ada lagi kesadaran yang muncul? Belum? Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Sorry nggak dibahas. Malah nggak di ini ya. Wait. Mau meditasi diiringi gitar dong, Pak? Aduh. Boleh, boleh, boleh. Minggu besok ya. Udah ngantuk ini soalnya. Aduh. Emang bisa main genre apa Pak? Saya keroncong, Mas. Keroncong bener aja. Kalau metal gitu lah butuh keroncong. Ini nggak percaya saya jago keroncong. Bentar ya. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya quantum jumping ini penting buat Anda? Karena akan mengakses kondisi Anda yang berbeda. Jadi itu tadi, em, apa ya, Anda punya sisi Anda lainnya di saat yang bersamaan, yang paralel, yang mempunyai wisdom dibandingkan Anda. Itu kenapa di meditasi kemarin ketika kasusnya adalah orang yang punya masalah di keuangan, di kondisi sekarang, saya minta dia untuk tolong jangan lihat di masalah keuangan Anda ada yang salah dengan kondisi tersebut. Apa yang belum kita syukuri, apa yang belum kita lihat yang benar dari kondisi ini. Sehingga pijakannya itu akan solid. Bukan ini ada yang salah dengan ini, aku pengen quantum jump. Anda seperti di dalam air, kakinya tuh di dalam air dan Anda loncat, ya susah. Anda nggak akan jauh loncatnya. Nah, ketika kita sudah bersyukur, menginginkan apa kondisi yang sedang kita alami, kita akan lebih mudah untuk mengakses kondisi kita yang berbeda dan kita akan ketemu dengan kembaran kita yang sudah bisa menyelesaikan kondisi tersebut. Kita peluk dan kemudian langsung Anda gigit langsung Anda taruh ujung lidah Anda ke apa ya dinding atas dinding mulut Anda untuk Anda bisa menjadi satu wisdom yang Anda dapatkan dari kembaran Anda yang wisdomnya lebih dibandingkan Anda. Nah, memang di saat itu saya tidak meminta tolong jangan dulu buka matanya. Biasanya idenya banyak muncul. Oh, gue mulai dari sini, dari sini, dari sini. Oke, itu diresapi dulu aja. Nanti setelah meditasi akan Anda bisa catat kok. Jangan buru-buru buka mata terus karena nanti agak kaget dari alfa ke beta lagi tuh kalau tidak ada jembatannya biasanya pusing kepala. Jadi itu sebenarnya quantum jumping itu adalah untuk mengakses diri Anda yang sudah penuh dengan kebijaksanaan di realita yang berbeda, sehingga Anda bisa bawa ke realitas sekarang, sehingga Anda dapat inspirasi. Bukan masalahnya langsung selesai, enggak, tapi Anda akan mendapatkan ilham untuk menyelesaikan atau mengubah kondisi tersebut. Oke, ini ada pertanyaan ya. Mas Sabta, oh, oke. Meditasi dengan gitar, oke. Next. Selanjutnya. Ya, your first quantum leap, nanti Anda bisa dengarkan lagi meditasinya. Sebenarnya simple itu, visualisasi intention, langsung ketika intention itu muncul, langsung taruh ujung lidah Anda di dinding mulut, dan kemudian connection, peluk diri Anda yang sudah berhasil mengubah kehidupan Anda dengan berbeda itu, peluk jadi satu.
Sehingga ketika Anda kembali ke realita ini, Anda sudah dapat ide. Next. Nah, itu tadi, quantum jumping itu hanya akan bisa terjadi saat Anda relax. Dari beta ke alfa. Itu kenapa saya meminta kepada Anda untuk duduk dulu, tarik nafas, sadari bahwa Anda di saat ini sekarang, masa depan belum datang, yang isinya penuh dengan ketakutan, masa lalu sudah lewat, yang isinya penuh dengan penyesalan. Anda tuh masa lalu dan masa depan tuh nggak real. Yang real adalah sekarang. Dan kemudian fokus dengan menggunakan baga. Baga tadi tuh lidah tadi. Dan yang terakhir kita gunakan visualisasi. Banyak yang bilang visualisasi ini halu, Pak. Loh, iya, kita sering kok halu, tapi halunya isinya penuh dengan ketakutan. Gimana sekarang kita halunya isinya penuh dengan hal-hal yang kita inginkan. Rasakan perbedaan level stres kita. Saat penuh dengan ketakutan tinggi, tapi ketika penuh dengan rencana dan keinginan yang kita fokuskan akan terjadi, itu biasanya level stres kita rendah. Menurun lebih tepatnya. Ini sukses story saya dari anak metal, bisa dapat lolos karya tulis ke Korea Selatan. Itu tadi, quantum jumping yang saya lakukan adalah tidak mempunyai label mengenai apa siapa diri saya. Saya adalah infinite being, bisa jadi anak metal, bisa jadi penulis, bisa jadi YouTuber, bisa jadi tukang kebun, karena saya suka berkebun. Saya suka beres-beres kebun saya tuh saya suka. eh ya, karena kita infinite being, kita bisa menjadi apa saja yang diperlukan. Hati-hati dengan definisi kaku. Saya hanyalah seorang pegawai biasa. Ketika klien saya minta difasilitasi untuk mendapatkan pemasukan tambahan, dia mendapatkan kesempatan dari bosnya untuk bosnya minta tolong dicarikan rumah sewa. Nanti kalau ada yang cocok, dia akan dapat bonus. Tapi dia bilang kepada bosnya, saya nggak tahu apa-apa, Pak, mengenai sewa menyewa rumah karena saya hanyalah pegawai biasa. Kemudian dia cerita itu ke saya. Kemudian saya tanya lah, bukannya lu kemarin minta keberlimpahan nih? Hati-hati dengan label yang lu punya. Iya ya, ternyata saya kaku banget labelnya. Akhirnya dia menghancurkan label yang dia punya, yaitu dia menyadarkan dirinya kalau dia adalah infinite being, siap menerima kemungkinan dia ngubungi bosnya. Bos, 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 saya carikan ya, dan saya sudah menemukan pilihan. Ini bos, silahkan pilih. Dan bosnya tertarik satu untuk disewa sama bosnya, dan klien saya dapat uang. Itu tidak akan terjadi, quantum jump itu, kalau dia mempunyai label yang kaku mengenai siapa dirinya. Dan nah ini adalah kalau ada teman-teman Anda yang ingin quantum jump dan difasilitasi bersama berkembang bersama, akan ada eventnya nanti di bulan depan di 9 Mei dan 50% off sampai tanggal 7. Kalau ada teman-teman Anda yang merasa bahwa kayaknya aku ingin mengakses potensiku yang berbeda, tolong infokan, linknya ada di chat. Apa agenda yang akan kita bicarakan, fundamental mengenai quantum jumping, kemudian step by step-nya seperti apa, kemudian teknik untuk bisa meraih sukses tapi di wisdom orang yang ada di masa depannya, masa depan kita, yaitu parallel universe itu kita akan lebih mudah untuk mengakses dia. Dan yang keempat adalah meditative practice. Dan yang kelima ini yang sering ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang sudah ngambil quantum jump adalah live Q&A. Bagaimana saya bisa menjadi versi terbaik diri saya yang saya inginkan. Karena kebanyakan orang itu lupa bahwa untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita perlu menjadi energi itu terlebih dahulu. Karena uang, keberlimpahan, sukses itu ada di high vibration. Sedangkan orang-orang di luar sana itu lagi bergerak dari rasa kurang, rasa takut, rasa ragu akan potensi diri, dan dia di low vibration. Ya agak susah, jaraknya terlalu jauh. Kita perlu melakukan apa saja yang akan kita lakukan di 5 step ini, yang intinya sebenarnya menaikkan vibrasi kita. Apa Bapak, sebenarnya? Ya, silakan. mau tanya boleh? Ya, Untuk yang kelas itu, untuk mengetahui potensi, kalau boleh, itu yang kayak gimana Pak contohnya? Terus apakah kayak nantinya gitu, lebih spesifik atau bagaimana? Karena kan ya, kebetulan banyak nih ya kan orang yang dia tidak menyadari dia punya potensi itu, hmm, atau orang lain yang melihat. Nah, kayak gitu Pak. ya. Thank you, thank you. Oke, biasanya yang hadir nanti di kelas saya itu rata-rata tidak 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 jauh-jauh dari potensi yang saya punya. Biasanya. Jadi nanti yang ikutan quantum jam tuh rata-rata
Kalau nggak channeler adalah manipulator energi, orang-orang yang bisa mengubah energi. Itu yang biasanya nanti hadir di kelas saya nanti. Karena saya hadir di sini, buka kelas ini sebenarnya yang memanggil adalah orang-orang itu. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi rata-rata yang hadir nanti punya potensi yang sama dengan saya. Jadi fungsi saya seperti saya sedang bercermin dengan mereka. Saya sedang bicara dengan diri saya sendiri. Jadi paling spesifiknya seperti apa, rata-rata adalah orang-orang yang punya potensi besar di energi. Um, Kayaknya ada potensi juga di channeling yang nanti akan saya bantu di situ. Quantum jamnya tidak jauh-jauh di area situ sebenarnya. Apa yang muncul, N? Wen, sorry. Bentar. Benernya aku kemarin itu nggak pengen Pak ikut kelas ini, Ikut nggak kelas apa? pengen. Ikut kelas ini tuh nggak pengen kan biasanya kalau Bapak bikin kelas aku udah yang daftar dulu gitu kan. Ya, ya, Kelas ini tuh aku nggak kepengen sama sekali, enggak deh, karena kan waktu itu kan tentang selling ya, ya, ya. awalnya. Enggak deh gitu karena kayaknya enggak deh. Nggak tahu kenapa Pak, kalau sekarang itu aku lebih gini, aku mau mengumpulkan banyak kebahagiaan gitu loh, hatiku itu toples-toplesnya itu tak isi dengan kebahagiaan, kenangan indah gitu, daripada dengan kerumitan-kerumitan drama itu kayaknya udah berlalu gitu loh. Terus duniawi kok ini tadi aku penasaran, makanya apakah ini juga masih ada kaitannya kayak oh kamu punya potensi untuk bisa jadi misalnya nih kayak jadi apa ya, mau pedagang atau jadi apa gitu. Aku kirain seperti itu. Oke, Tapi aku penasaran. oke, oke. Ini bagus ya. Namun yang perlu kita saya kasih warningnya di sini adalah tolong apapun kelas yang Anda mau ambil, Wah ini dan teman-teman, tolong berfungsi dari potensi apa lagi yang muncul dalam diriku, bukan dari sisi kelas ini akan menyelamatkanku. Karena itu tadi ini nggak sesuai apa? Karena berkembang bersama itu base energinya adalah membuat Anda semakin tertarik kepada diri Anda sendiri. Jadi misalnya Anda terpanggil pun untuk ikut kelas ini, tolong dari apa ya? Tolong dari cara pandang potensi apa yang sudah aku punya yang akan tergali ketika ikut kelas ini. Bukan kelas ini akan menyelamatkanku dan membuat aku bahagia. Nanti Anda akan malah membuat kelas ini semakin menutup potensi Anda. Dan itu tidak kami inginkan dari berkembang bersama. Jadi, dan ini yang terakhir ini adalah 4 pertanyaan umum yang biasa ditanyakan mengenai quantum jam. Jadi untuk teman-teman, Anda bisa apa namanya baca pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, apa yang muncul kira-kira sebelum saya Pop up close? di aku gini Pak. Ya. eh nggak tahu nih kenapa. Kalau aku ikut kelas ini seru-seruan aja gitu kan. Mungkin ada hal yang aku belum tahu karena kan aku tuh Oh, lagi kayak haus-hausnya ilmu gitu kan memang. oke, oke, oke. Eh, Mungkin bisa nanti digabungin, disambungin ke human design mungkin Pak. Oke. Hmm. Spesifiknya di area apa di human design-nya? Lebih kemana? Potensi juga. Oh, oke, oke, oke. Sip, sip, Potensi sip, sip, dan sip, misi sip. hidup kayak gitu Pak. Itu Oke. aja sih. Sebenarnya ya, oke ini penutup dari saya. Sebenarnya kalau Anda memahami energi itu seperti apa, itu akan lebih mudah Anda mengarahkan potensi. Karena potensi itu sebenarnya bukan satu. Potensi kita tuh banyak karena kita adalah infinite being. Sedangkan orang di reality cuma fokus ke satu potensi. Nah, bagaimana kita tahu memanfaatkan potensi dari arah energi? Seperti, oh, kayaknya arah uang itu bukan dari fasilitator. Arah uang itu dari aku berkarya menulis misalnya. Ini hanya akan bisa terjadi setelah Anda memahami alur energi uang itu dari mana. Karena Anda connected with the universe. Oh, arah energi uang bukan dari sini nih. Ini dari arah sini. Oh, dari arah itu. Nah, potensi Anda itu akan terbuka dengan sendirinya ketika Anda nggak punya definisi kaku mengenai siapa diri Anda, mengenai potensi apa yang Anda punya. Karena potensi yang kita suka bilang ke diri kita itu sebagian kecil kok dari apa yang sudah semesta siapkan buat kita. Kita selalu melihat cuman ini. Enggak. Yang bilang kita cuman ini adalah definisi kaku. Saya adalah ibu rumah tangga, saya adalah pengusaha. Siapa bilang Anda pengusaha? Anda kan adalah infinite being. Anda bisa menjadi apa lagi yang lebih dari pengusaha yang belum kita maksimalkan potensinya. Nah, apa yang muncul di Pak, sini? udah Pak. Satu ya Pak, cara action tanpa drama Pak. Ambil keputusan. Cara action
Iya, kadang ngambil keputusan juga banyak dramanya, Pak. Ya, karena Banyak Anda sedang, keraguan, banyak kebingungan. ya, drama yang muncul itu akibat Anda punya ekspektasi khusus mengenai keputusan yang Anda ambil. Bagaimana jika Anda mengambil keputusan karena Anda mengambil keputusan tidak ada ekspektasi di sana? Apa yang muncul? Bapak, karena Ya, Bapak ngomong kayak gitu ya, ya, ngomong potensi itu tadi, potensi kan banyak ya. ya, Ternyata tiba-tiba kayak gini, walah, jadi dengan aku tenang, karena Bapak tadi ngomong duit, aku menghasilkan uang, menciptakan uang, itu jauh lebih mudah. Itu potensi juga, Pak. ya. Dan semua orang sebenarnya belajar energi ingin mengakses kondisi atau state seperti itu. Namun kita yang sudah punya potensi seperti itu merasa, emang siapa sih saya diberikan kemampuan seperti ini? Aku harus menurunkan atau menghilangkan potensi ini sehingga aku bisa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian seperti layaknya orang kebanyakan. Kenapa kita suka menutup potensi kita? Ya karena kita ingin diterima di masyarakat banyak. Kita takut dibilang piara jin dan sebagainya. Enggak loh, kita berkarya kok. Namun berkaryanya sangat mudah. Terus orang ngelihatnya kita nggak kerja gitu. Padahal kita kirim makalah. Padahal kita affiliate apa gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi em, ya aku suka dengan kata-kata dengan tenang itu keberlimpahan bermunculan. Karena Anda akan mengambil sebuah action bukan dari ketakutan, tapi mengambil action karena itu menyenangkan buat Anda, dikenal dengan istilah inspire action. Apa Thank yang you, muncul? Pak. Enggak, tadi aku cuma gini, kadang itu aku pagi-pagi gitu ya, aduh, aku nih harus ini nih bayar ini nih gitu kan udah panik Ya, dulu. Terus aku meditasi dulu nih, meditasi, sending energi. Habis itu body kamu maunya apa nih buat bersenang-senang? Baca buku. keren. Ya udah baca buku gitu kan. Terus Ya, nanti kalau udah tiba-tiba mood, oke, kamu sekarang kerja. Udah, jadi kerjanya nice. itu kadang cuma 30 menit, kadang cuma Ya, 5 menit. Kayak ya, gitu aja. ya, Tapi hasilnya malah lebih enak. Tapi kalau ya, kita kemarin sempet Pak aku gini, body maunya apa? Baca buku. Tapi bentar lah, ini kan iseng-iseng gitu kan. ya, Beneran ya, oh emang aku harus belajar mendengarkan semuanya. Oke, oke, thank you, Pak. ya. Nanti akan kita bahas juga, nggak tahu nih muncul di saya itu mengenai feminim and masculine energi. Jadi sebelum kita doing, itu be terlebih dahulu. Kebanyakan orang ingin mengubah kehidupannya langsung doing, tapi dari rasa takut, kompetisi dan sebagainya. Doingnya sikut sana, sikut sini. Ya nggak apa-apa juga, tapi biasanya banyak konflik. Nah sekarang saran saya, coba akses your feminine. Ini nggak ada hubungannya dengan gender ya. Laki dan perempuan punya dua energi itu feminim and masculine. Yuk kita manfaatkan itu. Bergerak dari feminim dulu, and then you doing. Jangan maskulin dulu doing, and then you will attract more confrontation. Itu nggak saya sarankan. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Terima kasih karena sudah apa namanya mendengarkan saya gitar-gitaran dan sadari bahwa Anda punya potensi yang besar. Tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda dan tolong cintai diri Anda. Karena dari pengalaman saya, saat Anda mencintai dan semakin dekat dengan diri Anda, energi itu akan eh, lebih mudah untuk Anda manipulasi. Because you function from love, bukan function from um, hating ya, membenci diri Anda sendiri.